Karena itu trust gitu, kan banyak kejadian banget tuh. Kejadian gagal supply, gagal bayar, itu dramanya tuh banyak. Kalau lagi booming tiba-tiba main banyak artis aja main gitu loh. Busuknya KRL tuh gue udah tahu lah. Kecopetan dan segala macam. Jadi gue ngerasa bahwa sekarang itu posisinya KRL itu Nyaman. jauh lebih oke dan nyaman dibanding zaman busuk dulu. Dan kalau ditanya rumah lo di mana, Andre? Ini Casablanca. Lo lurus sampai Ganteng itu rumah gua. Gagal beneran. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Selasa malam 21 November 2023 ini saya bakal ngobrol bareng Isman, Joko, dan Andre. Biarpun ada perbedaan angkatan tipis-tipis di antara kita, tapi buat saya mereka hitungannya masih teman-teman kuliah bareng di ITB sekitar 20 tahunan yang lalu. Isman dari teknik pertambangan, Joko dari teknik geologi, sementara Andre yang hampir rutin datang dari awal, kuliahnya dulu teknik geofisika sama dengan saya. Saat ini Isman berprofesi sebagai senior manager untuk marketing research di salah satu grup perusahaan pertambangan dan perdagangan batubara terbesar di Indonesia. Isman punya pengalaman sangat panjang dalam urusan marketing dan perdagangan komoditas ekspor andalan nomor satunya Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Joko dan Andre adalah geoscientist yang sangat senior dengan pengalaman sangat panjang di industri hulu migas Indonesia. Bekerja di dua perusahaan yang berbeda, bisa dibilang kedua perusahaan mereka adalah perusahaan yang paling terkemuka dalam penyediaan jasa, peralatan, dan teknologi untuk industri hulu migas di dunia. Sehubungan ada Isman, kita rencananya akan ngobrol seputar batubara dan hal-hal terkait batubara. Mudah-mudahan gak terlalu random, kalau boleh mohon subscribe di channel Pangkalan Johnny Random ini. Terima kasih. Apa yang lu suka di industri batubara selain duitnya Umum lah itu, no problem. selain uang apa dong? Di industri batubara ya sustainnya lah ya kali ya, karena kan kita bicaranya horizon berapa ya, mungkin sama kayak minyak kali, kita masih ada waktu 20 tahun lagi gitu ya, jadi gua Masih aman 20 tahun lagi. tuh. Terus Indonesia juga cadangannya banyak. Kalau untuk orang Indonesia emang batubara tuh ini banget ya. Terus gue anak tambang juga kan, jadi Ya udah lah ya. Apalagi gitu. Di batubara sama nggak sih kayak di minyak yang ribet-ribet soal carbon capture, apa CCS? baru mau mulai digalakan. Sustainability ya. Ya, karena memang kan kita juga udah didesak dari sisi finansialnya juga kan. Jadi kayak misalkan lender gitu atau apa, dia salah satunya juga mensyaratkan gitu. Ya. Harus Terus ada. kebijakan pemerintah juga kan Yes, udah mulai itu. Dan dari sisi pembelinya yang di luar Indonesia juga kan mereka udah mulai ngurangin. Emang udah ada fasilitas atau metode untuk carbon capture-nya yang Di Indonesia diterapkan di sini? Di Indonesia belum sih menurut gua. Belum Belum ada. Yang mungkin yang udah itu di Cina ya, US. Terus ditaruh di mana, di reservoir? Di US gue lupa tuh. Kayaknya di apa ya? Nggak, gue bener-bener nggak tahu sih kalau yang di batubara, buta gue. Baru kepikir juga karena kan kalau di migas itu dia salah satunya nih. Dia kan ya lu juga kan sebenarnya. Ada Gue mau exercise yang cukup itu no comment. enggak, tapi Emang gua tahu Joko doang. dia tuh. Emang Joko doang saya kayak gitu. Di US kayaknya ada ya. Di US ya. Enggak, tapi kan CCS atau CCS-nya CCS. tambang atau yang lain-lain kan sama aja sebenarnya. Enggak, kalau di minyak kan kalau kita di oil and gas kan Ada kayak utilization-nya. storage service, jadi ditaruh di lapangan yang udah dipelitit atau disalin aquifer kan. Kalau di tambang tuh di mana? Oh, Salin bukan. aquifer juga. Sorry.
Mungkin teknisnya itu, cuman kalau di kita dari segi si pengguna batu baranya yang udah Oh, power plant-nya misalnya. iya. Jadi di capture. Dia ya mungkin antara capture atau dia pakai pembakaran lebih efisien gitu-gitu kan. Ya itu bukan carbon capture dong. Ya Dekarbonisasi lah. lesser carbon lah, lesser emission kan. Less emission. Ya yang pertama dikejar itu paling. Tuh, Karena kan- low hanging fruit lah ya. Ya. Gak mahal. Gak mahal. Stop di sampai situ aja. Jadi man, kalau tambang itu, yang negara yang industri tambang terbesar tuh apa man? Australia. Australia? Apa dulu? Batu bara. Batu bara misalnya. Cina. Cina. Ini thermal atau coke? Apa? Semua ada. Met coke. Dari thermal, dari kelas lignite sampai bituminous sampai antrasit ada, met coke yang udah bukan thermal juga ada. Mereka Lu nggak tahu kan thermal atau met coke? Thermal itu untuk power plant ya. Met coke gua nggak tahu. Ya untuk apa namanya dibakar untuk generate steam. Itu thermal. Itu kita apa namanya bahasa marketnya ya thermocol. Kalau met coke kan untuk Gua pengkokasan. med coke tuh kayaknya gak ada yang bener. Med gak bener. Metallurgical coke ya. Oh, Untuk besi ya. Metallurgical coal. Oh, gua dengernya met Met coal. Sorry, met coal. Oh bukan met coke ya. Bukan met coal. Sorry. coal. Gua salah dengar berarti. Coke. Kalau med coke Kenapa ini tuh? banget. Nggak untuk bahan furnace atau bahan di industri di steel kan kayak Krakatau Steel kan juga beli Ya. met coke atau met Met coal. coal Met coal. untuk jadi material. Untuk jadi cooking metal coal itu apa namanya nama jenisnya Ya. untuk nanti Oh, jadi untuk cooking ya. Ayo cooking. ya untuk cooking coal. ya. Iya itu. Cina produksinya besar tapi mereka masih import juga kan. Besar. Masih karena penggunaannya lebih besar. Besarnya itu kita udah bicara konsumsi batu bara itu 4 miliar ton lah. Somewhere di 3,8 sampai 4 miliar. Dan itu terbesar ya. Gede banget. Kalau buat bandingin supaya lu ada scale gitu ya. Indonesia itu produksi tahun lalu itu 680-an juta ton setahun. Di sono 3,6 miliar Konsumsinya. produksinya. Terus Produksinya doang. impor almost 300 million dari Indo, dari Australia. Jadi total penggunaan tuh hampir 4 billion lah. Australia berapa? Australia produksi 400-an. Oh, 200 masih- thermal, 200 coking coal. Nggak beda jauh sama kita dong. Tapi In term of total ya, tapi kalau kita tuh 600 Kualitasnya. jutanya ya kualitasnya yang problem di kita. 600 jutanya apa kalau di kita? 600 jutanya itu kebanyakan thermal coal kalau kita. Jadi Oh. kalau kita bicara grade ya ngomong nilai CV gitu ya. Hampir 60% gitu ya. Dari 600 tuh ya CV dari 3.000 sampai 5.000. Kalau Sedangkan Australia itu 6.000-an gitu. CV itu Calorie value. value ya. Itu gue inget pas waktu kita kuliah dulu kan, ada masanya di mana orang tiba-tiba jadi cari buyer call. Oh ini trade-nya nih. Nah, tiba-tiba dan semua orang kayaknya heboh kayak gitu. Gue bingung gitu. Buset lu dari masa kuliah udah ada begituan. Gue baru belakangan. Lo tau kan? Enggak, gue gak terlalu notice tuh kalau Enggak zaman ada kuliah. tuh, tapi bukan kayak adalah banyak lah yang tiba-tiba, terutama yang kuliahnya di Maranatha ya waktu itu. Karena gue satu kos sama ya, teman-teman yang itu, tiba-tiba itu cari buyer. Oh ini ada ini cari yang mau jual atau yang mau beli gitu kan. Terus itu ya pulang malam gitu-gitu, gue bingung gitu kan. Dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada sosial media kan. Keluar Cari negeri. buyer dari mana? Hah? Enggak, ya kayak random aja, jadi kayak mulut ke mulut, nanti lo dapat komisi sekian mulut ke mulut gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa pada saat itu tahun 2004 mungkin ya, 2003-2004 tiba-tiba ada yang kayak gitu. Lo nggak notice ya dulu ya? Gue pas pandemi tuh ada baru tahu tentang bukan baru tahu, baru ada yang baru terekspos sama ada yang nanya-nanyain tentang coal. Kan gue dulu pernah
beberapa tahun tinggal di Pakistan juga. Nah, beberapa teman di Pakistan karena kayaknya kan mereka compete sama India atau compete sama China juga untuk dapetin call dari Indonesia. Kalau di kita ini kalau menurut teman-teman gue yang di Pakistan itu kayaknya banyak dikuasai ya standar lah China sama India kan. Gue dibeli dari jauh-jauh hari gitu. Jadi yang kayak harga spot itu mereka nggak terlalu ngaruh karena udah punya kontrak panjang, udah di book dari jauh-jauh hari kan. Nah, ada yang minta tolong cari-cariin pas pandemi itu yang gue aware-nya. Tapi nggak gampang ternyata kan. Kadang-kadang ada sih, suka lewat-lewat gitu loh. Udah lama sih jalan. Offernya atau yang minta yang nyari? Yang sering gue lihat malah yang offer sih. Dia mereka punya sekian gitu. Terus nyari buyer. Susah banget cari yang legitimate. Biasanya mah pepesan kosong. Makanya gue malas nerusin. Biasanya kalau kayak gitu. Malas juga ngasih info ke kawan yang memang kerja di bidang batu bara gitu. Gak maksudnya di umur lu sekarang aja lu ngerasa itu nggak legitimate gitu atau nggak? Kalau dari sisi yang dulu gitu. Jual-jualnya itu yang gue bilang nggak legitimate. Kalau dari Bayarnya. Pakistan itu kan yang gue waktu itu dapat infonya itu, paling enggak ya? Ya kayaknya kerja di kayak konglomerasi ya, yang punya power plant, punya sama kayak Indonesia. Jadi kalau konglomerat tuh punya power plant, punya steel mill, punya kayak pabrik tekstilnya juga kan. Nah mereka punya commodity tradernya sendiri yang feed atau yang ngasih batu bara untuk power plant-nya atau company-company di bawahnya, steel plant-nya itu kan. Target produsen yang mereka, ya target mereka itu Indonesia, South Africa, mana lagi ya? Kayaknya Australia itu nggak mungkin dapet apa gimana? Kalau ngomong Pakistan gitu ya, kita biar fokus dulu nih Pakistan. Pakistan itu kalau buat market terbatu bara gitu, dia udah punya kayak semacam pakem gitu ya, sebut pakem gitu. Pakistan itu memang masih carinya batu bara umumnya yang high calorific value gitu, karena memang kan power plant itu didesain nggak semua batu bara dia bisa konsumsi kan. Dia tuh waktu mau bikin power plant tuh, gue desain boilernya untuk rentang tertentu gitu. Misalkan High itu dari berapa? High itu kita sebut high itu dari 5.500 ke atas lah ya. Sebutin jenis batuan. Jenis matangan batu baranya disebutin. Gue juga udah gak inget Jok. Anthracite or bituminous? Lu tuh yang harusnya tahu lah. Ya bituminous sampai ke anthracite lah ya. Dia mah nggak belajar geologi, Belajar dong. Dikit-dikit. Tahu harusnya. Kan itu kan level kematangan kan. Tapi dia kan tambang umum. Ya gue tahu lah. Harus tahu dong. Si Joko diajarin masih dosennya Joko, ini batu kali bro, ini batu bata gitu kan. Oh iya bos, gue tahu lah. Dapat berapa SKS? Ada mata kuliah dari jurusan geologi juga? Ada dikit ya. Ada lah, ada geologi fisik kalian mas. Krismin, kristal mineral dapat. Ya Krismin gue juga. Petrologi dapat. Ada juga. Gue nggak. Krismin Itu anak explore itu. Oh petrologi nggak dapat. Ya gitu. Kalau si Pakistan itu umumnya image-nya atau pakemnya tuh dia high CV gitu, makanya mereka tuh banyak engagement-nya sama South Africa. Ngomong soal kenapa dia pilih South Africa itu juga ada faktor ekonomi, jarak angkut, kan dia pakai vessel tuh dari South Africa ke Pakistan versus dari Indo ke Pakistan tuh ya lebih jauh dari Indo, East Kalimantan terutama. Terus dari CV-nya sebenarnya mereka juga udah mendesain dari South Africa gitu. Nah lama-kelamaan kan Indonesia tumbuh tuh dari kita lulus kuliah 2005 gitu ya. Itu Indonesia tuh produksi mungkin 100 juta sekian gitu sampai hari ini. Ya lama-lama dia juga kan untuk ngebangun ekonominya kan butuh cepat. Pilih fuel kan. Oh fuel batu bara lah yang paling murah. Yang paling banyak dan long term siapa? Oh kayaknya Indo nih karena dia naik terus produksi. Tumbuh terus, tipenya apa? Oh Indo mah banyakannya mid CV low CV. Jadi dia bangun lah itu. Nah mulai sekarang tuh banyak
yang shifting tuh dia bangun power plant-nya dengan yang kira-kira batu baranya tipikal Indonesia gitu. Kalau selain dari compatibility sama proses facility-nya atau power plant-nya, mid, low, high CV itu, ada objektif lain nggak? Apa strateginya milih low CV? Atau Serius CV? banget. Strategi. Ya Kopi datang nih. ya cost. Betul. Low CV kan pasti lebih murah. Karena low CV biasanya, seingat gue ya, benerin Kopi. Ash-nya lebih banyak kan, setahu gue. Lebih rendah justru. Oh lebih rendah ya? Lebih rendah. Ash Yang high CV residue-nya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Berarti dia Kadar lebih kadar carbon friendly, berarti ya? Nggak tahu gue juga kalau masalah karbonnya. Cuman ini kan Carbon mirip. friendly. Ini sebenarnya kalau dia ngomongin bahwa power plant itu di Lo setting ngomong kayak batubara gitu. lancar banget tuh. Enggak, kalau mereka di setting kayak power plant-nya di setting dengan low calorie, medium calorie dan segala macam sama kan. Refinery juga seperti itu toh. Iya. Kita refinery-nya dari low sulfur, high sulfur, Ya. dan high API, low API oil itu kan mempengaruhi spek refinery-nya juga kan. Mirip. Ya, Kalau kayak gitunya. mirip. Saya ingat gua waktu pandemi itu ya mungkin 2021 atau 2020. Iya, kategori yang mereka highlight banget yang dia minta tolong Cariin. gue cariin itu ya pertama calorific value, ash content itu kayak nggak ada deh, tapi sulfur iya. Es konten pasti. Ash S1 itu pasti ya. ada sih. Itu sulfur, Moisture tuh. moisture ya, ya itu sih. AFT ya banyak lah kalau anak marketing mah udah paham gitu ya. Ada beberapa gue kontak coba lewat LinkedIn, beberapa yang gue dapet tuh yang dari perusahaan-perusahaan batubara besar kan. Jawab sih, tapi rata-rata udah nggak ada gitu. Udah fully booked atau Pas harga kemarin naik gila-gilaan itu yang Newcastle Coal 400-an ya. $400 itu gimana? Maksud gua windfall dong. the order ke sini juga pasti nyari, maksud gua pasti gede-gedean dong. Ya, 2022 Indonesia juga naiknya, produksinya juga gila ya karena memang si permintaannya juga melonjak gitu. Karena kan sebenarnya 2022 tuh apaan sih yang terjadi kan Rusia Ukraina. Karena transportnya gimana itu? Perang itu sebelum ke situ tuh jadi karena si Rusia di ban gitu ke Eropa. Iya, gas. Gas sama coalnya ya berarti kan harus replace nih mereka. Nah origin itu nggak banyak gitu. Origin produsen batu bara yang bisa dibilang Ready ya. mumpuni gitu ya. Indo jelas paling gede ekspor. Baru Australia, Kolombia, South Africa, US. Kan tadi gue udah bilang tuh singgung sedikit. Nggak cuman soal spek nih. Ongkos kirim juga ngaruh gitu kan. Tapi kalau 2022 itu ibaratnya kayaknya kalau gue lihat tuh buyer tuh ya udah yang penting ada, terutama buyer Eropa nih. Yang penting ada, gue bayar berapapun dan ongkosnya berapapun juga gue bayar. Karena apa? Mereka kehilangan dua source. Karena mereka nge-ban gitu ya. Dan sebenarnya mereka juga masih tergantung nge-ban gas, nge-ban batu bara, nyari replace gasnya aja susah. Terus nge-replace juga sama batu bara gitu. Nah itu harus. Nah di situ tuh mulai tuh. Jadi dengan kata lain sebenarnya batu bara tuh saingannya gas. Yang high CV itu kayak semacam ada apa ya? Saling replace gitu ya. Kalau kan dia juga ada bicara keekonomian tuh ya. Iya, energi mix ya. Dia ngomongnya kan apa kalau gas itu kan kita bilang energi conversionnya itu besar gitu. Dari sekian banyak gas bisa berubah menjadi sekian banyak kilowatt. Kalau kata Tongo gas itu green energy. Yeah. Well, Euro put it like that, right? Anyway, Eurozone bikin kayak gitu memang secara resmi mereka Padahal bilang gas itu sendiri metan. Iya, exactly. Nah, high caloric value coal itu sama. Jadi kayak energy density, sorry. Itu istilahnya energy density. Jadi sekian banyak itu bisa merubah menjadi kilowattnya banyak gitu. High calorie itu juga segitu banyak bisa berubah.
Jadi kayaknya mirip kayaknya. Gue nggak pernah ngeliatin angka pastinya ya, cuman mungkin mirip. Ya. Ya berarti kan kompetitornya kayak seperti seakan-akan gas ya. Ya gas Apa yang gas itu substitute? ya next replacementnya kalau misalkan harga gas melambung gitu ya, kita bicara tuh kan kayak gas tuh apa sih Pak, indeks yang mereka pakai tuh sebagai Henry Hub. acuan harga tuh TTF ya, Total Transfer Facility, itu kayak indeks yang dipakai sama orang-orang Europe tuh. Itu standarnya tuh $7 per MMBTU gitu. Somehow di 2022 tuh loncat sampai 30-40. Itu naik berapa kali lipat tuh. Nah karena mahal, mungkin kalau di awam tuh kayak orang-orang Inggris bayar listrik kayak udah gila-gilaan lah gitu ya. Nah untuk replace itu udah dapat gasnya susah, replace lah sama batu bara. Nah, itu kan nggak sembarang batu bara bisa, bukan yang kayak di Indo yang banyak nih yang mid CV, low CV yang gue bilang kategori itu, dia harus nyari yang high CV. Jadi next replacementnya itu ke high CV dulu. Nah origin high CV juga itu aja. Australia, Indonesia tuh paling 50 juta dari 600 sekian tuh. Jadi artinya dia jadi kayak begging tuh ke Australia, South Africa, mereka juga begging tapi South Africa segitu-gitu aja. Makanya harganya loncat gitu. Gua udah dari 2005 di batubara nggak pernah terpikir Lihat harga segitu. harga batubara tuh even tembus $100 gitu. Karena gue mengawali masuk ke batubara, gue waktu itu ingat $40 aja tuh 2005 itu. Kita nggak pernah ngimpi di atas $100 gitu. Ini loncat sampai $400. Jadi $400 itu kan yang high caloric value. Ya. Kalau waktu itu yang mid low itu berapaan? Berarti kalau misalnya high caloricnya segitu. Ketarik juga dong. Ketarik juga kan pasti. Mid low CV, low CV itu yang mungkin long term price tuh apa historical price gitu ya bicaranya gitu, $40, $45 itu tiba-tiba somehow in some month itu bisa sampai di atas 150. Happy banget lu COVID kemarin berarti. 2022 menurut gua. COVID Iya, itu 2020 tuh kita justru bleeding banget. Awal-awal COVID dia ya. Betul. Karena Minyak kan juga ekonomi drop gitu kan. Kalau nggak salah pas gue sempat lihat di mana Google Finance-nya itu batubara atau komoditi batubara selalu like oil dulu turun, nggak lama setelah itu batubara turun, terus oil naik, batubara juga naik. Iya. Jadi enak banget orang batubara ya, lihat aja oil apa ini teknis nih ya. signalnya dari oil. Menurut gua enggak sama oil. Kalau Sama gas kali. ya untuk buktikan Gas tuh statement mirip, itu kan mirip sama gas, oil. betul. Jadi kalau Gas untuk juga ada gas tuh seakan-akan juga berkorelasi sama oil. kan. Iya, cuman ngomong korelasi kan kita ngomong treatment statistik ya, ada dataset oil, dataset gas gitu ya, time series, dataset batu bara. Udah pakai rumus statistik aja. Coefficient correlationnya gitu ya. Nah kalau sama oil tuh nggak kuat gitu. Jadi kalau kita ngomong statistik kan kalau berhubungan kuat itu angka coefficient correlationnya 1 gitu kan. Kalau berhubungan kuat tapi berseberangan -1. Nah sama oil tuh dekat 0 tuh berarti netral gitu. Nah kalau sama gas, gas naik kita biasanya lagging tuh naik tuh. Tapi yang high CV karena penggunaannya sama buat electricity mostly kan. ya buat kalau power. oil kan bukan gitu. Ya, artinya yang thermal ya. Iya. Kalau yang ya kan sebenarnya kalau kita Indonesia mayoritas thermal itu kan. Kalau yang met coal itu nggak terlalu kan. Gak ada soalnya. Terlalu banyak. Nggak terlalu Jarang. banyak. Ada. Tapi nggak Ada terlalu banyak. Krakatau Jarang. Steel itu dari mana? Oh maksudnya jarang, Joko sama gua jarang tuh produsennya yang jarang. Oh iya. Kalau konsumennya ya ada Krakatau konsumennya Steel. Ada Sekarang yang produsen domestik juga kan. Didapat sumbernya. Tambang untuk high caloric itu jarang. Itu kan met coal tuh high caloric deh. Low. met Met coal tuh high atau metallurgical low? tuh high. Oh high. Very high. Tuh. Very high. Very high. Very high. Oh, gue pikir low. Cooking coal itu tinggi banget. Makanya paling banyak tuh cooking coal tuh di Australia. Besar mereka produksinya kan tadi dibilang gitu. 200 itu. Ya 200 juta cooking coal itu besar. Berarti kalau met coal itu harga jauh lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kalau kemarin itu yang di Newcastle coal 400, met coalnya berapa? Somewhere 500-600. Buset dah.
Tapi itu masih jauh lebih murah dibandingkan sebuah power plant yang menghasilkan 1 kilowatt hours gitu. Pakai gas. Pakai oil udah lah ya nonsense ya. Itu udah almost nggak eksis gitu ya. Apa yang nggak eksis? Power plant pakai oil. Power pakai oil tuh udah almost Udah jarang ada kan? lah ya. Genset. Genset ya. Diesel. Ignore lah itu. PLTD. Jadi kayak misalkan kayak harga LNG gitu ya. Sekarang let's say $4 Jok. Nih kita mendidik untuk trading banget nih podcast. Well, kalau Indonesia seingat gue batas atasnya $6 Ya. di well ya, di wellhead. Ya oke lah. 6 Bukan batas atas itu yang buat Di cap di industri situ. yang di walaupun di luar itu untuk industri yang ada berapa industri ya 12 atau 13 industri itu ya. Tapi di luar itu malah lebih tinggi dari itu. Iya. Nah, waktu lu bilang tuh $6 lah ya misalkan per per MMBTU. itu somewhere kalau gue inget-inget nih di database gue itu somewhere di sebelum pandemi lah ya. Nah, gue bicara energi konten yang lu bilang tadi tuh $6 per MMBTU itu kalau mau mau generate energi watt hours gitu ya, itu equal. Coal bisa provide energi yang sama, tapi coalnya tuh bisa harga somewhere $250 per ton. Tapi Sedangkan pada saat gas $6 itu tuh coal tuh paling 130. Jadi memang kenapa coal dibilang murah dan banyak power plant-nya tuh ya memang bener murah untuk. Tapi paling gampang sih sebenarnya gue kalau membandingkannya, kalau PLTU itu berapa rata-rata per kWh-nya ngasilin listriknya? tergantung 4 kapasitasnya dong. average rata-rata. Kalau Indonesia standar, tergantung kan ada yang 1000, ada Ya, yang 1000 megawatt ada gitu. yang 500. ya udah kalau gitu Python. Python Energy. Kalau nggak salah mereka 660 megawatt kapasitasnya. Berapa per kWh? Kira-kira Apanya nih? berapa sen? Tarif listriknya. Itu gue udah nggak bisa komen karena pertama bukannya gue nggak Karena ingat kan tuh. kalau yang gua baca-baca itu kalau yang pakai ultra critical ultra critical ya namanya? Ya itu teknologi lah ya itu ya. Udah bisa di bawah 3 sen per kWh rata-rata. Itunya betul, tapi itunya betul. Jadi Makanya susah teknologi banget. power plant tuh kan yang sekarang banyak tuh subcritical. Terus ultra critical itu kan sebenarnya bahasa terminologi teknis mereka gitu bahwa si sistem yang di-generate itu sangat diefisienkan lagi gitu. Jadi nggak energi yang terbuangnya makin sedikit kan ya. Jok ya. Nah, yang sekarang ultra critical itu memang membuat penggunaan batu baranya lebih sedikit. Makanya dolar per kWh-nya mungkin lebih rendah. Tapi lo jangan lupa untuk bikin power plant macam gitu lebih mahal. Oh kan ini udah dihitung sama capex semuanya kan? Oh, maybe I don't Karena know. kan Ya, gua nggak kayak ini deh. bikin geothermal, mungkin kalau standarnya worldwide itu 12-13 sen per kWh, itu udah dihitung life cycle semuanya. Ya, could be. Nah kalau ultra critical, pakai teknologi ultra critical batu bara bisa sampai 3 sen per kWh, kan nggak ada harapan yang lain bisa. Ya, betul. Hah? Emang susah. Lebih murah ya. Poin lu kan batu bara lebih murah jadinya makin murah kan. Kalau misalnya memang itu betul ya yang nggak usah lah 3 sen per kWh, 4 sen per kWh aja, itu ya susah lah nyainginnya. Ya. Ya that's why kalau lu ngelihat sekarang ya. Bye-bye net zero. Enggak. Kalau lu ngelihat yang paling negara Eropa yang paling kencang tentang going to renewable itu kan Jerman ya dengan polisi yang dibilang energi windy. Itu lo Ya, energi Wendy kalau nggak salah. Wendy apa lupa gue. Tapi itu kan mereka Lu percuma tinggal di Jerman berapa tahun, nggak bisa mempronounce bahasa Jerman dengan tepat. tapi itu kan mereka berubah dari nuclear power to right now coal power dan some of the power coming from imported nuclear power dari France. Dari France.
Nah, Iya. kenapa mereka masih ke situ? Karena mereka melihat bahwa to go full sustainable, it's very expensive for the citizens Iyalah. at the moment. Makanya nggak ada harapan kan, orang Jerman aja bilang begitu, apalagi orang Indonesia gitu. Iya. Berat buat itu karena mahal kan. Kecuali tapi lu kalau in the other side, kalau lu ngelihat kayak Norway, itu kan kalau lu lihat statistik mereka 95% is renewable. Kenapa? Kalau lihat karena ternyata alamnya mendukung. Hydro. Which is hydro kan. They built a lot of dams because ada fjords, ada lembah-lembah yang terisi dengan air-air sungai dan segala macam yang akhirnya mereka buat bendungan hydro. Lurusin dikit deh Jok. Hydro terus ada mikro hydro dan segala macam. Dari situ mereka dapat powernya. So jadi memang ternyata letak geografis menentukan juga gitu. Nggak mudah buat kalau kayak buat Indonesia ya dan Sama you satu know lagi that- Jok, apa yang kunci duit. manusianya seberapa banyak di sana Iya, gitu. betul. Populasinya. Yeah, population. Norway cuma 5 juta. Exactly. Germany is 50 million. It's 10 times more. China 1 billion, India Itu- 1 billion. Jakarta Timur aja, satu Jakarta Timur berapa coba? Berapa? Udah lebih besar dari Norway. Iya. Hampir lah sama ya. That's why mereka bisa sustain dengan 95% dari hydro itu cukup buat ngidupin 5 juta itu. Itu pun kalau nggak salah gue pernah baca juga Norway aja juga nggak terlalu nggak terlalu yakin bisa net zero 2050. Nah, Udah kayak begitu. mana dong tuh? Apalagi kalau misalnya yang ultra critical itu bisa di bawah 4 sen per kWh, nggak tahu gue solusinya. Lo emang wawasan lo luas banget atau lo memang fully prepare banget malam ini? Kalau cuman harga itu gue tahu dari banding-bandingin, ya kan dulu kan Iliadi pernah ikut tender biomass power plant juga di Kalimantan. Biomass power plant. Iya kita pernah ikut tender. Wow, serius. Ya dipatok kan harga dari unit induk wilayah UIW ya kalau PLN itu ya, kalau misalnya tender pembangkit itu ya patokannya udah ada gitu 1.000, lupa gue tepatnya tapi sekitar 1.300-an rupiah per kWh. Itu kalau disenin berapa tuh? 78 ya. Ya dari situ waktu itu gue banding-bandingin, gue tahu ternyata kalau segitu ya itu udah jauh lebih tinggi daripada batu bara. Ya, ya. Batu bara itu hitungannya ratusan kan, 700 sama 100 dirupiahin. Ya mungkin ya di bawah 1.000 perak. Di bawah 1.000, makanya gimana caranya? Jangan lupa selain gas, sekarang Uni Eropa juga bilang bahwa nuklir is green. Hipokris. Dari sisi nuklir nggak ada emisi karbonnya benar kan? Iya benar. Benar. I mean, that's Kan green itu kan emisi karbon yang menciptakan greenhouse effect itu kan. Iya, makanya sekarang mereka akhirnya back to that because they know they cannot survive without that one. Karena ya kan kita ngomong balik lagi ke energy density. Di atas nuklir itu, di atas gas itu ada nuklir itu. Gue pengen nanya itu tapi takut terlalu technical banget. Energi density itu massa atau volume sih? Volume. Efisiensi kali ya fungsinya. Bukan kan density Volume. per volume. Jadi kan Kalau volume kan you have- minyak paling volumetriknya paling kecil tapi enggak, paling kecil tetap nuklir. Nuklir how many uranium rod you need to power? jadi bukan massa ya. Bukan, to power one city. Berapa gram uranium lo butuhkan? Kan nggak banyak sebenarnya kalau nuklir. Gua nggak tahu kalau nuklir sih. Kalau lu lihat di YouTube, gue ngelihatnya juga dari YouTube dokumentari itu kan nuklir rodnya itu kan cuma berapa paling? Itu yang ditembak-tembak terus Ya yang kayak pipa gitu loh.
mereka terus masuk ke- panas, Iya. panasnya yang termalnya yang sama itu kan cuma kayaknya sama. kecil gitu. Iya. Dan dengan sekecil itu mereka bisa bikin power sebesar itu. That's the called energy density menurut. Ingat Oppenheimer gua. Ya cuman masalahnya kan masalah security aja kan kalau nuklir sekarang. Betul. Tapi green kan? Tapi green sekarang karena EU Eropa Union udah bilang itu green sekarang. Gas is green, nuclear is green. Tapi kalau nggak salah sih batu bara tuh masih lebih rendah daripada nuklir cost-nya. Mungkin secara cost untuk security-nya juga ya. Kalau nuklir tuh masih sebenarnya hitungannya mahal juga. Kalau in the long run murah dia. In the long run. Akhirnya makanya kemarin tuh Di ITB ada teknik nuklir nggak? Nah, kapan-kapan kita teknik ajak fisika ngobrol. UGM. Hah? GM adanya. Oke. Di ITB nggak ada yang nyentuh-nyentuh Nggak ada. bidang nuklir. Teknik fisika paling kan. Tapi ya nggak tahu. Si Aldi. Tapi dia nggak ngerti. Tapi itu kan paling easy dan lu mostly mungkin import one time in 400 years and that's it. Uranium, right? Daripada lu import multiple times in 1 year for coal or gas. Jadi untuk energy security lebih meaningful dibanding komoditi yang lain. Jadi kan kita ngomonginnya bukan cuma energi saat ini doang. Nuklir ke depan tuh juga. banyak dapat bad reputation, bad name, dan kadang-kadang hasil propaganda juga kali. Karena kalau misalnya lu bisa punya PLTN, artinya lu bisa menghandle proses uranium enrichment itu. Dan kalau itu bisa lu kerjakan, cuma beberapa step lagi sampai lu bisa bikin kayak Oppenheimer itu kan. Jadi ya itu makanya itu jadi ada politiknya juga di situ kan. Ini harus disensor apa enggak sih? Malah umum aja. Tapi memang itu energi yang orang sekarang mikir masih yang paling density-nya paling bagus dibanding yang lain. Ada yang ngomongin hydrogen dan segala macam, but that's apparently it's expensive, super expensive kan. Ya. Kalau vibranium? Itu apa lagi tuh? Wakanda itu. Itu mah Wolverine Shallow bukan? banget gue. Shallow banget. Yang lain topi-topi gue. Vibranium? Tahu apa tuh? Black Panther. Itu kan Black Panther bukan? Vibranium. Ya, Wolverine. Wolverine. Atau ini? Oh, Wolverine itu vibranium juga deh. Chloe Berarti kan dia film. link ya? Sama Black Panther ya kayaknya. Bukan, ininya Captain America. Iya, Isman bener tuh. Claw-nya Wolverine juga vibranium. Oh gitu. Itu beneran elemen beneran. Iya kan enggak. Kan kalau dari film yang early kan awalnya dia mutant tapi pas keluarnya itu bukan Kayak tulang. kan tulang kan. Terus habis itu dioperasi kan dia. Nah, dioperasinya itu keluarnya tuh vibranium. Oh, dia diinjek gitu. Diinjek. Jadi tulangnya Seingat jadi gue vibranium ya. semua. You need to rewatch it again. Ini akibat pandemi nih rewatching semuanya. Jadi gue Gimana pikiran gue rewatching deh. lu shallow banget rasanya ngomong sama Isman. Iya. Emang Pokoknya sebenarnya kalau gue ngomong sama siapa aja gue berasa shallow gitu. sampai Apalah, bilang well aneh. prepared. Kalau bisa urusan listrik itu mah basic knowledge lagi. Iya. Siap. Kita Man, cerita dong ini kerjaan lu man. Maksud gue, lu kan selalu bilang anak marketing gitu kan. Gua kan nggak ngerti itu. Maksudnya anak bohong banget. Bohong banget. Maksud gue, kalau di industri kita itu, for the BD role, you need to spend quality time as an engineer or science atau apapun lah ya. Terus baru lo jadi BD atau marketing gitu kan. Nah, Isman kan bilang dari awal marketing kan. Enggak, dia engineer dulu. Gue jadi awalnya engineer. di Sotom Engineer gitu di tambang kecil di Samarinda, terus gue join satu company somehow gitu ya, karena gue juga waktu zaman kuliah kan gue bikin kayak dulu apa distro ya masih musim ya gitu ya. Iya. Baju ya? Tipikal anak Bandung lah ya. Anak Bandung pisan men. Dan Bandung banget itu. ya gue put itu gitu di ini. Somehow ada satu perusahaan yang lumayan
ukurannya sizable gitu ya, buat batu bara, ngeliat itu terus gue juga anak tambang gitu ya, mereka langsung nawarin gitu. Padahal gue ngelamar ke si perusahaan itu as engineer. sebagai mass engineer gitu ya. 6 bulan kemudian gue beri telepon, ini ada posisi marketing batu bara. Oh sorry salah sambung. Tapi ya udahlah, long story short, gue join itu. Jadi sebenarnya ya sama aja sih, seperti marketing di produk lain gitu ya. Jadi kita role-nya itu mulai dari sales and marketing lah ya, mungkin mirip-mirip gitu. Ya role-nya ya itu engage customer, jualan, ngetri kontrak, gitu kan ya. Terus eksekusinya juga ada delivery, ada modal pembayaran dan sebagainya gitu. Berarti ini mirip commercialization ya, engineer sih. No, marketing. Marketing gitu. Tapi itu kan produknya kan. Tapi kalau misalnya yang mungkin gua rasa yang lu bayangin tuh kayak jasa yang bisa dipakai sama perusahaan batubaranya, kayak di kontraktor batubara tuh PAMA mungkin yang paling besar kan. Nah kalau misalnya itu mungkin yang masuk ke bayangan lu itu kayak kita basicnya service company nih. Ya. Jualan itu jualan jasa untuk perusahaan yang punya IUP atau punya lapangan batubara ya. Itu trader kita namainnya gitu. Jadi ada role company yang disebut trader gitu. Terus sebenarnya setiap tambang yang ideal gitu, tambang batubara itu punya divisi atau departemen marketing idealnya gitu ya. Yang dijual apa batubaranya ya? Batubaranya untuk dia tugasnya ya udah menjual batubara yang diproduksinya gitu. Tapi somehow baik kompetensi gitu ya, atau mungkin network atau network atau reachable-nya dia itu belum luas gitu ya, karena mungkin tambang kecil atau apa. Ya ada entity yang punya value untuk ya memasarkan gitu, yang nyambungin antara si penambang sama buyer baik domestik atau overseas gitu. Ya itu kita nyebutnya trading company lah ya. Jadi lu bikin marketing material lah ya, kayak flyers or standar, spek dan segala macam. Produksi kita, tambang kita kayak apaan gitu ya, how credible our mine. Yeah. Gitu. Kind of like company profile slides and everything like that ya. Sama tender juga kan sama. Kita nyiapin dokumen tender kan juga Kalau need some kompetensi gitu untuk tender kontrak tahunan kali ya, multiple years. Ya kita sebutnya long term ya, long term tender. Dan kita kan bicaranya ini nggak cuma di Indonesia ke PLN gitu misalkan. Kan kita bicaranya dengan PLN yang ada di Taiwan, di Jepang, yang udah advance juga gitu loh. Nyiapin tender dengan yang term and condition yang lumayan jelimet gitu. That's need some. Kalau orang-orang yang nggak terhubung sama pemerintahan atau nggak, kok sebelum pemerintahan ya, bukan, yang nggak terhubung sama perusahaannya eksternal kayak gua gitu, bisa jadi brokernya nggak sih? Kalau tahu misalnya sama mungkin konsumen di mana gitu. Of course menurut gue ya, tapi kan paradigma, gue sebutnya apa ya, services itu atau value brokering itu makin kecil nilainya sekarang, karena sekarang kan udah informasi udah. Kalau dulu itu kan ya sampai sekarang lah ya, batubara itu kan sebenarnya bukan masalah how big your company is gitu. Lu tahu siapa di industri ini gitu kan. Karena itu trust gitu kan, banyak kejadian banget tuh. Kejadian gagal supply, gagal bayar. Itu dramanya tuh banyak. Kalau lagi booming tiba-tiba main banyak artis aja main gitu loh. Gitu kan. Karena banyak banget sih ya, maksud gue mines tuh kan, nambang tuh kan kayak lu datang pakai kind of more than 500 mines. Iya maksudnya makanya. Di Indonesia sendiri. Teknologinya tidak terlalu tinggi, gue bisa bilang. Primitif lah. Iya, come with excavator gitu. And you ready, you can sell gitu. Jadi akhirnya banyak yang I will say not professional company yang punya tambang, punya lahan gitu loh. Mereka jual, bilang, oh gue punya sebanyak ini dan segala macam, dan ya akhirnya ternyata mereka nggak punya sebanyak itu, nggak bisa supply, yang consumernya gigit jari. Jadi chance-nya
mimpi-mimpi aja kalau gue mikir bisa $2 per ton, $5 per ton, Ya sebenarnya gue nggak bisa 30.000 ton per bulan. itu impossible ya. Kan sebenarnya semuanya value yang lo tawarin kan. Gitu ya. Sekarang lu Paling cuma ngenalin doang. nah itu kan dan sebenarnya nggak bisa generalisir juga. Ya kan ada fee-nya, nggak apa-apa. Lu Pakistan gitu misalkan ya, lu Pakistan itu tadi contoh aja. ya whatever gitu ya. Ada Lu juga kenal, mantan engineer gue di Polandia, orang Poland ya. right? Kenal sama lu legit gitu ya, gitu kan. Terus Wah bisa nih. betul, misalkan lu bawa proposal bisnis ini ke siapa dulu gitu. Kalau misalkan ke company yang udah Establish. di atas let's say berapa 10 juta ton per tahun gitu ya. Ya. Terus kebetulan marketnya lagi market kayak tahun 2022 tuh, di mana seller is king, not buyer is king. Sellers market ya. Ya, lu come with that proposal gitu di timing itu. Yang ngantri beli juga banyak ada ini. Terus gue gak mesti bayar lu fee dan segala macam gitu, ngapain gitu. Tapi ya nggak bisa digeneralisir juga. Tapi kalau lu ketemu right Time. seller gitu, somebody in Samarinda yang lagi ekspansi gitu, denger Polandia, wah belum pernah nih gue ketemu makhluk Polandia, lo kenal gitu kan, jajakin, cocok, make sense, bisnisnya ya jalan. Kotak maklar. jalan gitu. Tapi intinya lu ada value-nya gitu, bahwa itu lu tuh strong point-nya gitu. Lu ke Polandia cuma lewat gua gitu. Dan namanya bisnis ya, istilah potong kompas gitu kan, nggak komit sama channeling, itu kan banyak. Lu kenalin Polandia lu tuh Andre, gue penambang, lu kenalin kan. Terus nanti dia ngomong sendiri. Bisa si Andre-nya bisa guanya tuh gitu. Bisa Lu tinggalin gitu Karena ya, kalau lu nggak punya value, either dia atau gua harus akan realize gitu, nih ngapain $2 mendingan lu sama gua bagi 2 gitu kan, gitu sih maksud gue. Gitu. Tapi kalau value lu misalkan gini, Andre nyari supplier, gua discouraging untuk jadi broker batu bara gitu. betul. one off Makanya aja. makanya Nggak bisa minta dijual. fee-nya Lu one minta- off aja. Lu minta ininya money upfront big, dah ditinggalin lah gitu. Gak ada yang minta, maksudnya bukan minta money upfront. Coba kalau orang batu bara shipmentnya itu satu tongkang berapa? 30.000 ton ya, 50.000 ton. Enggak dong, satu tongkang tuh 12.000 lah maksimum. Satu kapal. Satu kapal yang ke misalnya yang ekspor gitu ya. Ya, 30.000 ton. Kalau misalnya 30.000 $2 per ton. 60.000. Gue yakin dari dulu banyak banget yang menikmati itu. zaman dulu karena value itu masih ada. Pemikiran entrepreneurnya, mindsetnya beda nih. 5-10 tahun lalu lah bro. Udah. Kenapa orang yang menikmati itu bisa kepikiran menikmati itu gitu ya? Apa? Bisa Ya ada itu di situ ya? value. Dia menyediakan Ya menyediakan itu yang tadi dia bilang value-nya, bahwa dia bisa cariin buyer diamankan, dan dia segala macam. kondisikan. Yang pemilik lahan lah, pemilik tambang nggak perlu peduli gitu. You take it from my backyard, bawa ke pembelinya sampai itu, gue nggak mau tahu pokoknya. Dan sukses Ya. end to end prosesnya. Ya. Sukses 1, 2, 3. Kan ya itu seperti gue no bilang, problem. karena secara teknologi tidak terlalu tinggi, orang-orang biasa tuh bisa gitu milik punya tambang, tapi mereka juga malas gitu mikirin gua harus jual nih. Orang biasa. Ya orang biasa ya. Biasa. Gue juga orang biasa. Orang biasa. Biasa. Gue Gue malas, gak sensor ini ya. gue malas jual gitu kan, malas cari pembeli gitu. Ya itu. Pokoknya udah deh, gak usah mikir-mikir jadi maklar batu bara deh. $0,5 aja gak juga per ton. Yaudah. $0,5 kali 50.000. Telat 5 tahun. Telat 5 tahun. Oh 5 tahun ya? 5 tahun itu kan masih baru. Telat Itu 5 tahun. baru 5 tahun sebelum lalu pandemi. mungkin ya. Iya. Gue makin kesini, gue makin melihat bahwa Gue pikir tuh 10 Prosesnya tahun. semakin simpel ya. ya role itu tuh sebenarnya udah makin tergerus gitu ya. Karena kan Teknologi. betul. Karena ada
ada model bisnis lain yang sebenarnya lebih punya value. Misal ya, brokering itu kan sebenarnya orang yang paling low risk. Dia nyambungin, Dia nggak perlu sit modal. down and raise back gitu kan, modal dengkul, bukan modal dengkul, maaf ya, modal koneksi gitu Modal ya. udah. Dengkul itu. Tidak modal ekonomik lah. Tuh, nah kalau misalkan sebenarnya ada itu nextnya itu ya ke si trader itu, karena trader itu kan Andre beli, gue jual gitu ya. Lu ada value yang misalkan Andre tuh somebody in Pakistan gak punya facility US dollar untuk impor atau facility, kita ada bayar model pembayarannya LC gitu. Your company have that value gitu. Lu bisa beli dolar, punya kayak semacam kredit di bank, lu bisa biayain untuk satu Kapal. vessel gitu ya. Nah, that's your value gitu. Jadi gua jual ke Andre, lu yang biayain gitu ya. Berarti You take modal minimal satu kapal ya? ya that's Seperti di trader. lu punya value itu gitu. Dan itu sebenarnya yang dicari, bukan dicari, itu masih punya. Jadi inilah kalau dulu zaman Kaskus tuh ini apa namanya? Sebenarnya bisa juga itu nggak tahu. 50.000 kali 200 berapa? 50.000 kali $200. $200. Ya itu 10 juta, 1 juta dolar ya. 10 juta dolar. 10 juta dolar. Berarti ngumpulin berapa orang? 10. 10 jutanya kalau pakai rupiah ya kebayang sih, kalau dolar sih kagak ya. Oh 10 juta apa 1 juta? 200 Satu dolar kali 50.000 enggak dong Kalau bro, kali 10 juta dolar bro. 500.000. 10 juta dolar. 10 juta dolar. Enggak dong. 10 juta dolar. Kali 50.000 atau kali 500.000? Kan 50.000 satu Oh, kapal. 1 juta dolar. 1 juta dolar. 1 juta dolar ya 1 juta gede dolar. tapi 10 juta gimana? 10 juta deh kali. Ya, 10 juta. pelan-pelan nih. Nolnya tambah. Orangnya udah bilang 10 juta. Udah. 500.000, 5 juta. Oh iya. Itu common knowledge aja buat orang-orang ini. Wah. Lo gak usah hitung-hitung lagi. Tetap nggak bisa, itu ketinggian untuk gua kumpulin berapa orang juga. Kalau misalnya 1 juta dolar, Joko handle setengahnya, dia handle 30%, gua chipin 20%. Nah. Ada apa kalau kayak ini kayak kalau dulu zaman dulu di Kaskus gitu. Zaman masih belum ada kayak apa? E-commerce zaman sekarang itu loh. Alibaba. Rekening bersama, rekber. Tahu nggak? Jadi kayak lu mau beli dulu di Kaskus, FJB-nya Kaskus nih. Itu orang kalau mau beli barang sama orang A mau beli ke orang B, kan sama-sama online nih. Nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu. Nggak berani dong pembelinya bayar langsung. Karena kan ya gue bayar nanti lu nggak dikirim lagi sama lu gitu kan. Kayak Tokopedia atau. Nah dulu kan nggak ada e-commerce kayak gitu. Jadi dulu di Kaskus tuh ada yang orang-orang terpercaya lah di lingkungan FJB-nya itu menyediakan jasa rekening bersama ini isinya. Jadi Sorry, FJB apa? forum jual beli. Oke. Jadi dia orang A ini yang pembeli ini akan bayar ke orang C penengah ini. Nah orang C ini akan bilang oke, gue udah terima uangnya, tolong kirim barangnya. Nah begitu terima, oke barangnya, dilepas uangnya ke sini. Dan ini biasanya ada fee. Ya. Nah itu ini kayak gitulah mungkin yang Ntar dibilang. kita bikin rekber untuk kirim batubara ke Pakistan. Nah itu yang kayak gitu kan sekarang e-commerce kan kayak gitu tuh. Kalau misalnya lu terima terus habis itu lu okein dilepas uangnya. Kalau lu nggak okein 2 hari otomatis dilepas kecuali lu komplain kan. Ya kayak Tokopedia. Iya. Ya sekarang kan ada kayak gitu. Zaman dulu nggak ada. Ya. Nah sekarang menurut gue kalau udah teknologi udah makin maju ya orang yang punya rekening bersama itu nggak ada udah yang punya aplikasi itu yang jadi akhirnya maju. Man, tanpa menyinggung program Jokowi, karena gue tahu itu sensitif buat Joko. Karena yang nama gue sama gitu. Iya. Batubara tuh ada hilirisasi juga kan ya. Apa yang mau dihilirisasi kan tuh cuma dibakar doang. Jadi apa? Gas. Ya, yang hilirisasi itu Batubara masuk kan? yang sudah tertulis, maksudnya yang sudah apa ya kayak semacam
diberitain gitu ya, terus ada company yang udah declare bahwa mereka program hilirisasi ini dan itu tuh cuma coal to gas ya, syngas itu loh. Oh itu syngas sebenarnya. Syngas ya. Metan di. ada Sebenarnya setiap produksi batu bara itu kan ada gasnya juga. In a way, jadi dari batu baranya somehow ngalamin satu proses gitu, jadi syngas gitu. Bukan gas yang tertrap di antara sim gitu, bukan itu juga. Bukan itu. Oh iya, kalau batu bara itu namanya sim ya, coal sim. Coal sim, Kalau ya, di minyak kan reservoir ya. Ya, apa sih kalau di minyak tuh ada istilahnya tuh, Jok? Lapisan itu apa namanya kalau kita? Lapisan bedding. Kalau reservoir kan. Kalau coal sim, gue baru ingat tadi. SEAM itu. Iya, sim. Ya, yang hilirisasinya tuh di situ aja gitu. Jadi dari batu bara Jadi gas. nggak cuman pengecilan ukuran dan dijual gitu ya. Ya dijadiin gas lah. Tapi gasnya Metana. gasnya nanti untuk power juga. Bisa utilisasinya bisa ke pabrik kali ya, ke pabrik kayak nggak tahu somehow tuh si gas itu bisa jadi pabrik plastik atau Oke, apa gitu. kayak Petrochemical. Ya, petrochemical. petrochemical. Iya, Itu gue udah pupuk nggak kayak- ini. Belum. Gue harus mulai belajar tuh kali. Kalau nggak gue tamat juga. Harus belajar terus sekarang ya. Itu buat Andre itu. Ini I know ngomong what I apa know, you sih? know what you know. Hilirisasi. Sebenarnya kalau Joko ini dulu mendukung sekali program hilirisasi. Kalau sekarang siapa tahu. Masih sih. Kalau itunya sih nggak masalah. Kalau gua. programnya mau salah ya. Nggak masalah. Cuman menurut gue sih ya, There is always positive and negative on every side of a coin, right? Kalau gua dari kan belakangan sebelumnya kalau rekamannya tuh sering pasti ngomongin tentang, bukan sering, ada beberapa kali ngomongin tentang elektrifikasi EV, kan perubahan shifting dari transportasi yang pakai minyak ke electric vehicle itu kan. Sebenarnya itu shifting dari industri migas ke industri tambang, tapi memang bukan batu bara sih. Karena kan ini kan yang relevan atau yang ya yang relevan itu kan baterai atau nikel lah kalau lebih spesifik di kita kan. Kalau lu kan batu bara sebetulnya. Kalau kedepannya kan mungkin kalau lu jam ke nikel nggak beda-beda jauh banget kan ininya ilmunya atau ya kalau kompetensinya. ilmu nambangnya sih mungkin mirip ya. Cuma kan dari sisi mineralnya memang beda jauh sih. Jadi yang membedakan tuh nanti mungkin di sisi processingnya gitu. Smelter itu. Betul. Ya kalau istilah kita sih apa istilahnya, future proofing minerals gitu ya. Dan itu kita bukan bicara nikel aja kan. Proofing. Minerals. Apa tuh? Future proofing. Mungkin salah terminologi gitu. Pokoknya mineral-mineral yang dibutuhkan untuk Transisi Rare lah earth mineral, critical mineral. Energi transisi. energi transisi gitu ya. Jadi ya mungkin lithium, kobalt, Kita nggak ada itu. Kita adanya nikel aja. Maksudnya yang banyak yang yang banyak di Yang Indonesia kan, abundance. nikel, Yang abundance. di Indo ya nikel. Tapi copper. yang kalau ngomong apa EV itu kan make sense ya sekarang ini. EV itu masih dilistrikin sama batu bara sekarang. Ya. Tapi baterainya itu kan nikel. Terus ada yang bilang Indonesia itu cadangannya cuma 6 tahun nikel. Itu bener gak sih? Lu denger dari Tomo atau bukan nih? Gue ada baca sekilas gitu. Kalau gitu. dari Tomo harus dicek lagi tuh. Oh, berarti nggak future proof juga kan EV-nya gitu ya? Atau lebih kayak oil and gas aja gitu. You the stop problem- explore then Kalau menurut gue sih sinking. problemnya kan ya tentunya semua itu not future proof until you can actually recycle it, right? Nah, nikel itu bisa di-recycle. Minyak nggak bisa di-recycle. You can recycle nickel, right? I mean Semua metal itu bisa the di-recycle. problem itu sekarang adalah how much it need to, how much it costs to recycle it. Itu aja problemnya sekarang. Ya, tapi itu yang gua rasain sih. Tambang itu rame di sini. Bukan cuma batu bara ya. Nikel. Nikel, terutama nikel ya. Ya. Sebenarnya kalau
koper tembaga ya. Tembaga juga kan kita udah Itu udah lama sih. Ya. lama dan kita cukup Ya, ada dihormati juga kan, gede juga kita. Ada 2 tambang besar lah ya, copper mine. Freeport Yang ternama di Indo ya, Freeport sama Newmont kan. aman ya. Aman. Minerals. Nikel, copper kan itu yang juaranya kita ya. Mineral ya. Ya, Kalau timah itu apa? Tin ya. tin. Itu kita eksisnya di ranking-ranking atas juga gak sih? Itu gua nggak kopi tuh. PT Iya. Timah. Skala volume kan ngomong gitu ya, atau tonase nggak ini gua nggak kopi. Kayaknya naik daun nih orang anak-anak tambang. Ya. Ya untuk energi transisi. Iya. Karena kan semuanya butuh that particular minerals. Tapi teknologi mengekstraknya itu kayak mundur ya, bukan bermaksud ofensif ke anak tambang, tapi sebenarnya teknologinya atau metodenya lebih konvensional atau lebih nggak To extract kan. teknologi daripada To extract di from the migas. untuk dari subsurface-nya kan maksudnya. Iya kan keruk, ornya ada, nanti ornya di Cuman yang naik daun sekarang makanya juga bukan itunya untuk sebagai pekerjaan ya. Metalurgi. teknik process metalurgi. To process it. Iya, smelter kan bakalan banyak Iya. banget. Dan emang nggak perlu advance. Kalau ngomong nikel gitu ya, proses metalurginya apa sih? Cuma 2 yang dikenal di dunia dimanapun. Lo dari Afrika sampai ke sini, sampai US atau sampai Cina juga 2. Pirometalurgi pemanasan atau hidrometalurgi pakai chemical. That's it. Yang kita pakai di smelter yang banyak dibangun Ada Bapak. Ada 2 karena ada alasan teknis kayak misalkan yang di Sulawesi gitu ya. Company called dari V gitu ya. Vietnam. Ya Vietnam. Dia pakai Viking. pirometalurgi berarti pakai pemanasan tuh. Oh. Pakai suhu tinggi. Ini kan yang aduh lupa gua namanya. Dulu namanya I, sekarang V. HPAL, high pressure acid leaching itu kan. Ya, itu hidrometalurgi Itu kelompoknya, hidrometalurgi. betul. Kenapa HPAL dari si karakteristik mineral asalannya juga gitu. Mengapa dia memilih pakai HPAL? Yang gua tahu sebagai gua awam juga gitu ya. Oh, dengan yang kandungan nikelnya lebih rendah. Terus ada kandungan lainnya juga yang membuat dia ini mah sebaiknya di prosesnya pakai HPAL. Nggak, Terus sekarang ada iya benar-benar. Ya maksudnya gua ingat-ingat itu. Kenapa bukan mayoritas, semua yang diprogramkan smelter yang kita bikin ini kan semuanya pakai metode HPAL itu, high pressure acid leaching itu, karena kandungan nikel yang sekarang tertinggal itu cuman ada yang kan kalau yang tinggi saprolit atau laterit. saplorit. Saprolit yang tinggi ya. Kita tuh tinggal laterit, saprolitnya udah sedikit atau udah mau habis. Limonit mungkin ya. Hah? Bukan Saprolite. laterit. Saprolit sama limonit. Ya mungkin itu. Iyalah. Gua lupa. Tapi yang kita tuh yang konsentrasi persentasenya rendah. Lebih Pokoknya rendah, ada ya. batasnya. Kalau misalnya yang pakai pemanasan tungku itu Yang tinggi. itu cuman bisa untuk yang saprolite tinggi, atau yang yang tinggi itu. Nah, cuman belum terbukti nih. Kita program besar-besarannya bakalan. Udah si Andre nggak tertarik nih kalau gue ngomong-ngomong gitu. Gue mencerna. Gue kecap. Itu yang diprotes-protes sama orang itu kan. Kalau Yang di HPAL kawasan itu tertentu gitu bikin laut di sekitarnya jadi kuning, jadi Oh, for ini ya. Untuk Kalau masalah pembuangannya. lingkungan nih gue tertarik banget. Terus. karena acid leaching itu, leaching itu kan acidnya sedikit, airnya banyak. Airnya luar biasa banyak kan. Mungkin kayak frack juga kali ya. Jadi kayak proses acid leaching nikel itu butuh air yang gede banget, jadi harus dibuang. Terus sisanya itu apa? Ore ya, tailingsnya itu. Karena kan kalau setiap penambangan itu sebenarnya yang didapatkan cuma persentase kecil aja kan, kecuali batu bara kali ya. Kalau batu bara satu SIM itu yang batu bara semua kan. Kalau misalnya tambang mineral ini kan kayak Ya, berapa yang dikeruk, berapa Host rock 1 ton kan mineralnya nggak 1 ton gitu. berapa ratus kilogram kan, berapa ppm lah mainnya tuh 4 per ppm million. 4 per million mainnya. ya nikel itu kan kita hitungannya 1% apa di bawah 1%, itu di bawah 2% kali ya.
kalau nggak salah. Yang Makanya gua tahu kategori tinggi mungkin 3% kali ya. 3%, 2,5% itu udah dinamakan kandungan nikel yang cukup tinggi gitu. Mungkin ini yang 1% sampai 2% kali ya. ya. Seingat gua itu ya. Makanya pemrosesannya untuk pengayaannya ya beda. Gua rasa sih produk akhirnya juga beda deh. Bro, akhirnya ferronikel itu. Ada yang, gua awam sih ya. Ada yang jadi Gue lebih awam berarti kan. iya, nickel tambang. mate gitu ya. Terus ada juga yang apa ini kalau sulfat gitu lah. Oh iya. Itu udah anak yang pinter-pinter tuh yang goblok-goblok kayak gue sih udah lu tugas lu nambang sono atur alat lu udah gitu kan. di tambang tuh kan ada tiga subjur kan, ada Zaman eksplorasi. dulu. Oh iya sorry, sekarang gua Dulu apa? eksplorasi ya mungkin agak beririsan sama Joko nih yang nyari-nyari di mana gitu ya, ngebor dan segala macem. Ya role dasarnya itulah ya. Terus anak tambang umum yang bawa operator, Main plan alat, main plan. tambang gitu ya, nganterin sampai ke area pengolahan. Nah baru si anak-anak metalurgi ini yang ngolah itu jadi barang yang lebih enriched atau yang lebih Hilirisasi lah ya. yalah yang produk Nah, yang level Taufik lah ya. Yang paling tinggi kastanya sekarang apa? Yang mana? Sekarang kalau sekarang apa namanya fakultasnya? FTTM ya? Iya. Nah, Masih dulu kan juga kan? iya, tapi kan sekarang jadi kan dulu tuh 3 itu. Itu dalam jurusan tambang dulu. Sekarang metalurginya bikin ada jurusan sendiri. Oh ya? Ya, Jadi ITB sekarang ada teknik metalurgi? ada. Nah, itu sekarang kalau kemarin kan barusan ngomong sama anak-anak muda di kantor lah ya, yang lulusan angkatan 2019. Aku tanya kan, sekarang di FTTM yang paling tinggi apa? Kan minyak turun karena after 2014 lowongan pekerjaan kan minimum kan. Sekarang tapi harusnya. Anyway, ternyata ya itu metalurgi is number 1 now di FTTM. Iya, paling Masuk paling akal sih sebanyak itu. Ya karena smelter sebanyak yang itu, dibangun. ya makanya itu yang lagi hype, itulah gitu Berarti bisa ada bilang. TM, tambang, metalurgi. TG. Tambang umum. Heeh. Enggak, tapi jurusannya tetap tambang, tapi 2 isinya plus satu lagi teknik metalurgi, Iya. jurusan tersendiri ya. Iya. Jadi Jadi NIM-nya juga sendiri, himpunan juga udah sendiri kan? Iya. Oh, Baru kayak tahu tuh cerita gua. TG geologi ya sebenarnya. Ya kayak gitu. Heeh. Oh itu juga dulunya satu. Iya, 97 kan bisa TG sama geologi. Tapi kan dulunya prodi under geologi. Ini sama kan, sama sih. mirip gitu. Mirip. Enggak kalau kalau lu prodi atau dulu subjur yang Subjur masih. tingkat 3 baru milih. Enggak, tingkat 2 udah. Tingkat 2 ya milih. Tapi apa kok gue kebayangnya kalau teknik metalurgi itu lebih industrial daripada tambang ya. Enggak, karena kalau nah kita kan ada teknik material di ITB. Ingat enggak? Iya ada. Nah, Dari mesin kan? ya itu ada bedanya ternyata. Bedanya kalau metalurgi itu dari tambang ke apa? Barang hampir Dari mineral dari mineral menjadi hilirisasi. Sedangkan material itu dari sisa metalurgi, hasil metalurgi tadi itu diolah lagi, dibikin lagi untuk lebih advance materials gitu loh, untuk ini bisa untuk jadi pesawat, ini bisa untuk bahan pesawat lebih ringan segala macam. Mereka lebih advance ke situnya. Graphite. Ya, Graphite itu dari batu bara kan? Graphite batu bara peringkat tinggi kali ya. Yang karbonnya 90% ke atas tuh graphite. Tapi itu produknya dari produk penambangan batu bara kan? Bukan ya? Enggak, dia nggak tahu ya. Grafit Udah itu kan kategori karbon ya? mineral. Ya grafit itu sebenarnya mungkin asalnya sama dari batu bara tapi lebih genesanya tuh lebih advance lagi, lebih Jangan terini ngomong lagi. genesa nih. Iya lebih high pressure lagi betul. Karbonnya tuh di atas 90%, sedangkan kalau kayak tambang-tambang di perusahaan gue itu karbonnya 35% gitu. Oh kita nggak ada ya produksi grafit itu? Dikit kayaknya. Wah, tapi ada. Belum ada, masih nol nih. Karena kan itu juga bagian, karena itu mineral yang juga Jadi- perspektif atau kritikal untuk elektrifikasi
Buat katoda baterai. Ya, buat Katoda apa baterai. anoda lah gitu. Iya. Lithium buat anoda. Enggak, Iya. jadi ada baterai graphite, ada baterai lithium. Beda ya? Iya. Jadi kan kalau kata Elon Musk itu kan nikel, apalagi magnesium, yang kritikal untuk baterai. elektrifikasi itu copper, bukan copper ya, kobalt, yang di Kongo ya. Iya. Pokoknya tergantung sama tempat yang negara yang nggak terlalu Belum itu politically juga gue stable. belum paham. Grafit satu lagi juga kayaknya. Ya grafit itu jadi entah anoda atau katoda yang secara sumber daya atau cadangan itu yang paling besar di Cina. Oh ya? Cina Makanya again. makanya banyak kendaraan listrik yang kita lihat sekarang nih yang anak-anak naik motor listrik yang 4 jutaan, 3 jutaan itu. Itu kan atau yang lebih murah lah ya, yang kayak misalnya lu brand-brand Cina gitu. Yang itu lu kadang kalau lu lihat baterainya apa? Itu ada yang graphite, ada kalau yang mahal pasti lithium dia. Graphite a little bit cheaper than lithium. Oh tapi dia substitute produk ya, bisa substitute. Bisa sih sebenarnya. Tapi di Cina itu kayaknya iya mungkin dia ada beberapa mineral critical mineral itu. Tapi kayak dia lebih, kenapa dia di depan banget untuk elektrifikasi atau EV itu karena Ya resepnya ada di pengolahannya sana. sih. Resepnya Karena di sana, kualinya di sana gitu. Jadi bumbu-bumbu ada di sana sebagian besar. Kayak kalau di, gue nggak tahu namanya apa smelter. Kalau di minyak kan refinery itu. Nah kalau misalnya di Smelter. EV ini hampir semua refinery-nya itu ada di Cina. Ya. Ya kalau gue Termasuk expertnya juga sih. Ya, Expertnya juga. kualinya juga ada di sana. Kualinya. Ya kuali itu ibarat lagi yang masak gitu ya, ngambil garamnya dari mana gitu ya, masaknya di sono. Jadi nasi goreng gitu, whatever di sana. Kita bukan pengen jadi itu juga dengan adanya smelter ini. Bisa tapi kan padat modal ya. Kalau Iya, kita kan butuh padat karya masih. beneran serius. Padat modal dan padat karya kan? Kan penambangan Ini yang tahun 2013-2014 itu ya. Apaan? apa nih? Yang industri tambang tiba-tiba di Indonesia kolaps. Apa? Yang apa? Waktu itu presiden harus ada proses atau smelter ya di Indonesia. Bukan kan kolaps, itu berhubungan sama hilirisasi itu kan. Nilai tambah. Kalau kolaps iya 2014. Pokoknya habis pokoknya gua rasain waktu itu minyak drop 15-16 itu. price crash-nya kan 2015, 2014. 14. 2014 crash. 15-16. Ya, terus Nggak nggak lama minyak. Oh minyak. nggak lama setelah itu kan batu bara juga Batu bara 15-16. crash ikut-ikutan nih kata gua waktu itu kan. Itu was. Tapi nggak, ya paling was 2020 sih menurut gue. Oh iya sama lah, kita juga kan Hidup mati 2000. Itu juga makanya tuh. ngikutin kan, kayaknya kita ada ya emang komoditi memang seperti itu ya. Tapi life quality meningkat. Yang negatif itu kan 2020 kan. Ya. Oh iya. Price negatif oil Sehari tapi kan. sehari doang itu. Ini dia ngomong life quality ngomong. Enggak udara. Life quality. Ya benar sih, kita kerja di rumah kan. Ya kalau gue sih kalau EV itu menurut gue semuanya tergantung baterai sih. Kalau baterai teknologi baterai itu Jokowi. teknologi baterai itu sampai sekarang belum bisa meyakinkan orang untuk pindah. Karena ya lu masih hidupnya masih pendek. Masa lu nggak pengen sih? Lu Enak lagi bawa Ioniq. tahu. But it's, satu it's expensive, bloody expensive Ioniq. Compared to what? Itu 800-900 juta for that small car, no? Tesla lebih mahal. Ya oke lah. Yang beli Fortuner Pajero itu sekitar berapa sekarang? Lu size-nya nggak size Fortuner Pajero dong itu. 800-700 kali. Ya lu mah size-in dengan combustion engine car, size-nya yang sama-sama Ioniq masih banyak yang lebih murah. Ya. Itu terus habis itu jarak tempuh, terus
Kita ngiklanin. begitu lu Indonesia tuh kalau ngomong EV Hyundai nomor 1. begitu itu terus habis itu kalau lu jalan lu harus mampir misalnya ngisi, it takes a while to recharge it, right? Even dengan super fast charger. Jadi orang masih tidak yakin dengan itu gitu. Satu lagi Jok. Apa? Satu lagi, dan ini juga ini si channel YouTube Fitra Eri siapa? yang suka reparasi mobil lah itu. Dia bilang tuh Siapa? ya Ioniq tuh 800 900. 800 900 terakhir gua lihat di Gias yang Ioniq 5 segitu ya. Baterainya kalau itu rusak harus diganti. Gope katanya Iya. baterainya doang, dan itu tuh kayak ada berapa tahun tuh baterai udah pasti tuh harus diganti gitu. Jadi Gokil itu, gua bilang jadi nih. itu masih mencegah orang untuk beli itulah. I will say. Ya. Si Arab, It's not cheap. Arab jadi beli itu. Jadi Ini apa? Ioniq? Ioniq 5. Katanya dia kan fans Kia. Ya masih sama-sama Korea lah. Enggak, gue nggak masalah dengan mobil itu. Pasti enak lah, mobil mahal segitu. Iya, nggak geter kan? Nggak mungkin gitu, nggak berisik, Bawa mobil nyaman. solar kayak Gue bawa pernah truk. naik tahun lalu gue ke US. Kalau lu pesan Uber kan, lu bisa milih gitu. Mau yang green itu datangnya Tesla gitu kan. Sini juga ada Bluebird udah Iya. pakai Bluebird punya Tesla, punya BYD juga kan. Iya, kalau BYD tahu gue. Cuman kan di sana kita naik, gue baru kali itu kan naik Tesla kan. Memang enak gitu, it looks cool, very slick gitu kan. Tapi it's very expensive for the Indonesian market ya. Untuk saat ini. Ekosistemnya juga Ya ekosistemnya masih belum mendukung banget gitu. I will say. Ya tapi kan selalu begitu karena kita masih tahapan awal kan. Ya. Kalau gue sih Kalau gue sih terus terang gue gak punya duitnya untuk beli yang kayak gitu ya. I think it's too expensive. lu udah punya for me. Dre? Ya, Udah pakai? gua agak Even- aneh. Even motor udah enggak juga. gue agak aneh bawa kendaraan nggak geter itu. Aneh aja nggak make sense aja. Nah terus kalau di Freak lapangan banget. golf gimana di golf cart? Ya nggak ada pilihan kan. Itu lu main geter itu. Gue punya Itu motor sama yang 4 jutaan main itu loh, tetap. yang Uwinfly itu yang kayak di Peak itu loh. Motor. Yang lu sewa-sewa itu, yang di iya. Peak. Nah itu gue punya karena buat di komplek aja kan. Kemarin But tuh that yang one is with normal aki. Itu aki biasa sebenarnya, 4 biji aki dijadiin satu. yang acara di BSD terakhir itu Gias apa Iya tahu gue. ya itu kan Imos apa atau apalah gitu. Banyak ya. motor listrik yang laku itu yang laku keras itu motor listrik malah. Iya. Ada Alfa, ada apa lagi Ya karena kan sekarang Polytron. Polytron juga. terakhir gue ke pameran itu sekitar awal tahun kalau nggak salah. Nah itu pada saat yang subsidi itu belum untuk semua. Subsidi apa nih? Subsidi beli motor listrik. Oh ada subsidi lagi, bukannya pengurangan PPN aja? Enggak, itu kan subsidi 7 juta. Oh. Nah Dalam sekarang bentuk apa? Diskon. diskon. Harga. Oh, oke. Jadi sekarang, nah tapi sekarang, karena waktu gua ke sana, terus dicek tuh, masukin nick lu gitu kan, sama mereka tuh langsung ketahuan dari nick itu nyambung ke semuanya tuh kan, listrik lu berapa, Pajak watt penghasilan lu berapa dan segala macam tuh langsung ketahuan gitu. Jadi lu dibilang langsung, oh you are not entitled for subsidi. Karena lu terlalu tinggi penghasilannya. Dari watt listriknya, karena ternyata waktu itu tuh yang watt listrik yang rumah itu cuma maksimum 900. Untuk bisa dapat subsidi. Iya. Oh. Nah sekarang dibuka kerannya, gitu. Nah sekarang kalau misalnya lu ke e-commerce gitu ya, Iya. lu cari kayak motor-motor EV kayak Polytron atau whatever, itu subsidize sudah. Teman-teman kantor tuh ada yang beli gitu. Iya. Nyaman mereka. Ya so far so good So lah far ya. sih mereka menikmati sih karena mereka cuman dia bilang, teman gue salah satu bilang gue cuman bayar Ya. 200.000 sebulan karena gini. Harganya cicil 200. Enggak cicil, harganya cuma 13 juta. Ya sama kan sama harga. Sepeda motor. Iya, sepeda motor. Tapi harga karena dia nah again makanya gue bilang tadi baterai itu tidak termasuk. So baterai is not punya lu. 13 juta tuh belum termasuk baterai. Iya, nah, baterai itu sewa statusnya. Jadi tiap bulan lu bayar 200.000. Wih bisnis lagi tuh. Nah,
Kita bikin penyewaan baterai aja. 200.000 tiap bulan. Jadi dia spend 200.000 itulah tiap bulan gitu kan. Ya, subscription. Tapi ada juga services loh. ada juga motor-motor listrik yang dijual dengan baterai lithium dan segala macam. Itu tentunya lebih mahal ya. 30 juta, 40 juta gitu. Baterai ini generik gak sih? Kalau misalnya baterai bisa dipasang di Polytron. Shape-nya beda-beda. Ya curang. Jadi ya jadi eksklusif. Kalau nggak gitu salah ya. shape-nya beda-beda ya. Tapi Tadi gue pikir aja. Kalau jadi trader batubara nggak cukup uang, mungkin beli baterai pernah dulu naik 10 ini gitu. kan ojol yang elektrik. Ya gue pernah. Pernah? Belum? Belum. Cobain deh. Ada. Jadi kalau lu di Jakarta, kalau di Depok nggak bisa nih. Lu milih, lu buka aplikasi ojol, nggak bisa lu milih elektrik. Tapi kalau lu posisi lu di Jakarta, you can choose. Apalagi kalau misalnya Jakarta Pusat, daerah-daerah Semanggi, Senayan gitu, ada pilihannya. Mau yang elektrik, mau yang green, which is electric or not gitu. Tahu Cah? Itu Cah? Iya. Iya. Nah itu lu bisa pilih, lu cobain deh. Tapi gue random nih Jok. Waktu itu gue turun dari Kadang MRT dah. gitu ya. Kadang- Gue pesen aja gitu tau. Ya. Yang Tapi normal sekarang itu bisa ya. pilih. Oke. Sekarang soalnya yang sering gue pakai kan yang hijau tapi yang dari negara lain. Grab. Nggak enak nih motornya. Jok, itu kuat gak narik lu? Badan gede gini, jempol tuh baterainya. Surprisingly kuat loh. Tenaga gede ya? Gue ya. Nah kalau di Depok kan gue bilang seperti Gue gue sama bilang. Joko cuma beda 10 kilo. Joko lebih plus. Mulai body shaming nih. Iya. Sama dia, lo lebih berat dari gue kan? Sekarang gue 102. Ya, jangan beli motor listrik deh kalau. Nah tapi enggak loh. Tarikannya juga oke gitu. Tarikannya lumayan. Jadi lu tahu kantor gue kan? Di dekat Gatot Subroto situ. Nah kalau ke stasiun kan gue lewat Cawang. Gue ke stasiun Cawang kan. Itu kan lewat flyover berapa kali tuh. Dan itu fine-fine aja mereka nanjak. Iya kalau Surprisingly gue kaget juga gitu bahwa Tarikannya bagus. tarikannya lumayan oke untuk narik 2 orang. And I'm not light ya. Gue nggak ringan kan. 100 kilo lebih gitu. nggak usah dijelasin. Iya. Tapi itu, nah lu coba deh. Nah waktu itu gue pernah naik itu, terus mereka mampir tuh ke ada pom bensin Pertamina, ya pom bensin Pertamina lah ya gue sebut lah, nggak apa-apa. Di dekat situ tuh, ganti baterai dia. Jadi di situ ada storage baterai, dia tinggal ambil baterainya. Tapi lu bilang bentuk baterai beda-beda. Iya, tapi untuk motor ini di situ ada. Oh. Jadi emang ini karena kerja sama. Oh jadi dia nggak ngecas di rumah itu? Enggak. Oh, oke. Jadi dia tinggal pakai app aja. Gue mau tuker baterai, tuker set. Ya kalau ya kayaknya model seperti itu di Cina dulu yang Enggak, kalau motor menurut gue it makes sense. Lu dengan baterainya kecil juga ya. iya baterainya segini lah. Kenapa nggak di apply di mobil juga yang seperti itu, tuker? Tapi kayak bengkel ya, angkat dulu kan baterainya gede di bawah ya. Mobil segede ini baterainya bos. Iya kan bisa kalau bikin kayak cuci mobil yang bisa diangkat kan. Jadi orang daripada Ya bisa kalau juga itu kan sih. kayak Tapi kan kenyamanannya punya EV itu kan karena lo ngecas di rumah, lo nggak mesti ada. Enggak, kalau lagi di jalan maksudnya lagi jalan jauh. 50 kilo baterainya beratnya. ya kan kalau yang Kalau nggak lo bisa di udah beli EV, lo road trip pakai pesawat lah. ngapain beli EV kalau Nyewa EV lagi di kota yang baru. Nggak, salah satu kan, gue mungkin ya kalau yang nggak bisa ditandingin itu kalau kayak kita combustion engine, datang ke pom bensin SPBU 5 menit full gitu. Nah, itu. Nah kalau misalnya ganti baterai bisa, berarti kan itu sebenarnya selesai juga masalah. Itu salah satu options ya. Tapi kan ya itu again, mungkin modal untuk nyiapin baterai motor dan nyiapin baterai mobil sejumlah motor dan sejumlah mobil yang ada itu way bigger kan. Gue pernah sih lihat waktu itu ada pameran di Shenzhen sebelum pandemi, gue lihat BYD ya di sana ya. Posisi yang paling baterainya besar di kan, bawah ya, kan. ya. Emang gantinya nggak terlalu gampang sih. Tapi kan itu bisa dicariin solusinya kayak apa? Pastilah bisa. Gue serahin ke anak-anak engineer yang ngerti lah. Iya, kalau kayak pom bensin orang pergi juga ke situ
duduk berhenti di situ barang berapa menit itu. Kalau misalnya didesain supaya itu cuman ngelepasin skrup 45 tuh, dibikin kayak naik sedikit terus tuker, bisa buka cupnya terus tuker baterai, bisa juga 5 menit, kurang dari 5 menit nih. Bisa. Pit stop. Ya let's see lah. Itu kan Bisnis nggak itu? Berat loh. Kenapa berat? berat Ya baterainya. pakai ya dicoba dong, didesain dong. Iya, masalahnya itu sama modal untuk nyiapin berapa puluh baterai stok there. Dan kemungkinan bentuk baterai beda-beda ya. Exactly. Itu kenapa nggak disamain aja? Nah ini kan kalau lu ngelihat peraturan Uni Eropa yang baru, udah lihat belum tentang itu kayaknya up to date banget sih Jok. itu kayaknya ke arah situ menuju. Pertama dimulai dari handphone. Sekarang I think mulai 2027 baterai handphone harus bisa diganti dengan mudah, kayak zaman dulu, dibuka belakangnya lu ganti Termasuk sendiri. Apple, iPhone. Everyone needs to follow that. Sekarang Apple juga ada follow Type-C toh? Tapi baterai nggak bisa diganti. Iya, they will follow that 2027. Nah, menurut gua itu ke arah situ nanti. Akhirnya nanti kendaraan listrik akan seperti itu. Ya. Karena ya kalau mereka menggaungkan sustainability itu harus jalan. Nah ini nih Jok nih, mulai menarik ya. Ntar ya lu stop dulu situ deh. Gue mau nanya nih ya. Yang lu bilang ntar ganti baterai lah supaya lebih cepat segala macam. Kalau kita ngomong di Indonesia atau fokus di Jawa deh. Itu baterai lu pikir begitu dicas gitu, itu generate energinya, sumber fuelnya dari mana tuh kira-kira? Batu Pasti. Kalau itunya I have no comment. Maksud gua Betul gitu. Jadi nggak ada itunya. kalau lu sematkan kata sustainability, nah jadi ironis tuh gitu. Dan sekarang gini, tadi lu jawab batu bara gitu. Let's talk percentage deh ya. Di Jawa atau di Indo deh. Di Indo itu di atas 70%. Oh, ya, jalan. Kayaknya lebih deh. Energi mix. Ya 74% gitu. Pulau Jawa somewhere di 80%. Lu nyolok, gue nyolok nih. Nebeng nyolok. Energi sistem, electricity system Jawa, di Pulau Jawa mungkin 80% masih batu bara gitu loh. Jadi gue bingung juga nih gitu kan ya. Gitu. Kan lu cuman bicara mempercepat ini, ganti baterai sistemnya gitu. Itu baterai waktu diisi ulang Pasti. Sumber energinya yang belum ada jadi masih timpang kan. yang scalability-nya mudah itu cuman batu bara at the moment ya. Tapi Man, gue waktu itu kan pernah aja ditanyain sama siapa sih? Pernah ada waktu ada Tomo apa? Ada dua argumen atau narasi katanya. Yang pertama itu sebenarnya biarpun masih pakai batu bara sekarang kalau diganti sama EV semua, itu kalau dihitung-hitung masih lebih rendah total emissionnya Dibanding pakai combustion engine. Ngilangin minyaknya maksudnya. Terus argumen yang bukan gua ya, yang gua baca itu yang dijelaskan itu, kalau misalnya diganti dulu nih semuanya pakai EV atau EV itu renewable juga. Masif dulu pemakaiannya, penggunaannya, lebih gampang merubah PLTU-nya ke PLT yang lain yang renewable ketimbang mobilnya masih combustion, terus kita nggak ada opsi untuk merubahnya sentral di satu tempat itu. Tapi itu bukan gue yang ngerjain studinya, jadi gue nggak tahu juga. Mungkin karena menurut gue kan kalau misalnya sekarang kita bisa ngerubah semua jadi EV, semua ya, maksudnya all the combustion engines EV, itu kan udah keukur tuh kebutuhannya berapa. Harus diingat bahwa yang kita ngomong renewable ya, solar, wind, yang benar-benar renewable ya, solar, wind and everything. Itu scalability-nya kan sulit. Lu nggak bisa kayak yalah 6.000 megawatt dalam waktu satu hari lu naikin ceder gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa reliable, nggak bisa jadi base load. Nggak bisa. Nah kalau misalnya udah punya base load
EV lu seberapa, lebih ya itu kayak mungkin arahnya ke situ, lu kebayang gue harus install paling nggak untuk EV this much and the rest follow gitu. Biarpun ada lagi counter argumennya, tapi gue lupa nanti kalau next time kita ini. Jadi kayak siapa Prof Emil Salim tuh dari Padang, dari tempat gue itu. Dia nggak suka. Dan yang menarik sebenarnya kalau bicara renewable gitu ya, renewable kan hydro. Buset, orang batubara ngomong renewable. Kita terpaksa baca ini gitu ya, karena apa namanya horizonnya kan Beririsan lah. ya lu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mau ngapain nih gitu kan ya gitu. What's hype next hype, apa hype di berapa gitu. Jadi di role kerjaan gue juga ya ada baca-baca dikit lah ya walaupun kulit-kulitnya. Maksud gue tuh gini. Gue baca satu tulisan menarik. Seorang penulis Jerman gitu namanya Lars. Gue susah baca nama keduanya tuh kan agak tulisannya beribet gitu lah ya. Joko biarpun di Jerman bisa bantu. Bahasa Sunda. Nggak, maksud gue yang menarik tuh gini, kita bicara solar sama wind tapi di Indo bro. Gue kan awam ya, gue pikir kita tuh kan di ekuator. Berarti kalau ngomong matahari banyak nyengat gitu ya, banyak. Ternyata kagak. Enggak. Intensitinya tuh itu juga new things buat gue gitu. Sama. Angin, Enggak juga. ya ngimpi di sini bikin blade angin gak akan muter tuh blade-nya katanya. Tapi kalau lu di Norway, ya Jok ya, Iya. atau di some spot of Nggak, di some part of the world gitu, Europe memang kenceng anginnya. tuh muter tuh blade-nya gitu. Jadi wah gue bilang ini another hurdle gitu ya, another Pasti. Nih, kepusingannya PLN mikirin gimana dia nge-mix energinya gitu kan. Itu juga baru tahun ini gue baca tulisannya. Oh gila nih, jadi apaan nih kita gitu. Hydro ya sungai segitu-gitunya. Ya kan, Citarum. makanya kan wind farm itu cuma ada di satu tempat itu kan, Sidrap apa itu. Ada dua lah, Iya. ada juga Jeneponto. Tapi akan dibangun juga di Kalimantan. Udah lupa gue siapa yang menang kontraknya, mungkin Adaro kali ya. Itu 70 megawatt dan itu murah juga dibikin. Gue nggak tahu gimana. Windmill juga. Wind farm juga. PLTB kan, Bayu. 70 megawatt ya. Tapi kalau Eropa gue percayalah. Iya itu. Anginnya memang kenceng, especially during winter. It's just Tapi kalau apa yang jadi persoalan lebihnya itu bukan karena solar iradiasinya yang rendah, intensitas tadi atau anginnya kurang kencang, tapi ya itu masalah. Tapi yang lebih masalah lagi itu nggak bisa terus menerus diandalkan, nggak bisa jadi base load. Jadi kalau tiap kayak ada sidrap di Sulawesi itu ada sidrapnya, ada PLTB-nya, tapi ada redundancy, harus pakai juga PLTMG-nya. Jadi costnya sebenarnya double. jadi lebih mahal karena harus ada redundancy-nya untuk Terus backup power plant. malah sebenarnya mungkin lebih praktikal untuk sidrapnya dimatiin pakai kalau untuk pertimbangan cost-nya ya. Tapi kalau misalnya kayak ekonomian, kalau teknologi kan pasti akan seiring dengan waktu akan meningkat terus ya. Yang kemarin yang banyak di LinkedIn gua baca itu yang baru diresmiin sama Jokowi. Pak Joko. Lihat Joko itu PLTS terapung di Cirata itu 140-an megawatt. Areanya tuh area permukaannya waduk itu kecil banget, area yang di cover 3 atau 4%. Itu udah 147 megawatt gitu loh. Oke lah itu. Bandung Kita kan banyak kan waduknya. segitu. Kita kan waduknya sebenarnya lumayan banyak kan. Terus ada kayak project di Batam itu di Duriang Kiang itu kayaknya juga floating PLTS, jual listriknya nanti ke Singapura. Singapura per kWh-nya kan lebih mahal kan. Jadi kalau 3% dari, kalau misalnya di luaran di tanah bukan di atas waduk kan harus bebasin tanah, atau harus cari tanah, complicated, logistik segala macam. Tapi kalau misalnya di waduk kan udah ada infrastruktur distributor atau penyalur listriknya juga, udah nyambung ke grid juga. Atau kalau ke Singapura harus bikin pipa bawah laut aja untuk nyambung ke Singapura. Jadi
biarpun irradiance atau intensitasnya rendah, tapi sebenarnya harus dipakai juga itu. Ya iyalah, energy mix kan, makanya ada energy mix. Dan prospektif juga sih sebenarnya untuk kita kalau satu. Jadi harus dikembangkan juga sih. Kalau Bayu sih mungkin agak di bawah itu levelnya. Cuman ada kantong-kantong di Indonesia yang di timur itu sebenarnya yang untuk Win itu, untuk Bayu itu lumayan bagus juga. Iya. Ya, Geothermal mungkin ya. jargonnya Bisa apa jadi Jok? baseload. Sekarang energi trilema ya. Affordability, security gue lupa satu lagi tuh. Berarti untuk di spot tertentu trilemanya soft gitu lah ya. Tapi kalau ngomong nasional ya Oh. susah gitu affordability. Ya batu bara Security tuh susah story apa ya? dikalahin. Nih, secara harga susah. Menurut gue sih kalau nggak disubsidi atau dibayarin sama negara kaya atau negara maju sih, ya harusnya Gue gak tahu deh. batu bara aja yang dulu. Ya itu kan energi itu kayak mungkin necessity atau ultimate necessity untuk orang bisa berkembang kan. Untuk bisa negaranya maju. Iya. Tapi Jok, gue ngikutin perkembangan ini ya. Sebagai karyawan yang udah berapa? Lebih dari 15 tahun kerja di batu bara. Gue jadinya, oh ya gue kayaknya masih berpeluang pensiun di perusahaan batu bara. Tapi sebagai world citizen, deg-degan juga gitu. Kan di rumah gue juga punya anak gitu. Terus kita kemarin kan Polusi parah itu ya. parah men, gila Itu emang karena batu bara. Ya. Karena PLT. Ya we don't know right. Wido, Ya maksudnya pasti gitu, tapi ada banyak ini kan. iya. Tapi kan salah satu bilangnya kan PLTU. Hari ini bro, em, hari ini udah begitu gitu. Dan kita bicara 10 tahun lagi masih bakal dibangun tuh beberapa another PLTU gitu. Bukan di Jawa aja gitu. Emang masih ada yang dibangun? Masih lah. masih kan Yang 10.000 yang program berapa? 15.000 ya? 10.000 megawatt. Ya. Belum selesai. Bukan batu bara. Batu bara terakhir tuh kayaknya yang Masih ada. Masih ada beberapa project. Batang apa masih. oh ya Batang tuh udah dalam masa pembangunan kan. Tapi maksudnya yang belum dibangun mau dibangun masih ada kayak Masih. Maka Itu dokumennya terbuka kok ya. antara berubah ke EV or naik transportasi umum. Nah itu menurut gue lebih Naik KRL. itu ke lebih kantor. apa konkret gitu. Iya, Kita Jadi- shifting ke bicara-bicara gitu tuh. I walk the talk. Iya. Gue naik KRL ke kantor. Kenapa nggak lu pakai gowes aja ke kantor sekalian? Kejauhan. Too far. 25 kilometers. Kalau hitung-hitung kan karbonnya lebih banyak. Guanya juga belum kuat segitu pulang pergi 50 kilometer. Gue naik kereta, terus naik TJ. Kalau misalnya lagi nggak ada meeting pagi banget, gue naik TJ. Kalau lu bisa, kalau dia nggak bisa. Gak bisa. Kenapa? Dia kan harus keliling. Oh, Ya itu kan harus keliling juga kan. Kadang-kadang lu pindah-pindah dari ya Jakarta ini kan pindah-pindah dari satu gedung klien. Ya kalau ada aktivitas salesnya. Isman juga mungkin nggak bisa juga sih. Enggak, gue sekarang lebih statis ya. Oh lebih. Sekarang tuh udah nggak ini juga sih gue. Maksud lu kan ketemu klien segala macam gitu ya. Iya. Enggak itu udah. Kadang kalau misalnya di Jakarta itu seberang-seberangan Sudirman memang ada sih jembatan penyeberangan. Tapi kalau jaraknya jauh ya sampai di kantor berikutnya, klien berikutnya udah bau asem. enggak, gue milih naik kereta juga karena ya Bau seperti kayak Isman bilang tadi kan, dia kesini dikasih tahu timnya 2 jam dari kantor gitu kan. Gue males banget terjebak di macet, nyetir sendirian 2 jam gitu. For what? I spend my time doing nothing. Tapi Jok, Margonda emang parah Jok. Iya, that's why I took trains faster, Gue cepat. sangat respect sama orang Depok sih. Di kereta gue bisa nonton Netflix. Lu di mana sih, Re? Jatiwaringin. Kenapa lu sampai lu nyindir orang Depok lu di Jatiwaringin kan macetnya juga parah. Enggak. Beda men. Enggak lah. Macetnya bagus. Margona- Bekasi Margona nggak terlalu macet loh menurut gue. Menurut gue loh. macet. Enggak, kalau ada tol ini, kalau gue ya lewat tol itu kan. Tapi kalau lewat jalan yang dari Pasar Minggu itu parah banget. Sekarang iya lagi ada yang karena sebelahnya ditutup itu. Tapi itu biasanya nggak semacet itu.
kalau sebelahnya nggak ditutup itu. Karena gue beberapa kali kadang bawa mobil ke kantor, if I need to. Tapi itu jarang lah, di dalam setahun juga bisa dihitung pakai jari lah gue ke kantor bawa mobil gitu. Karena gue bener-bener nggak suka macet ya. So I took trains. Ya buat gue itulah partisipasi gue untuk mengurangi polusi itu apalagi. EV nggak mampu kita belinya kan, mahal betul. Belum mampu. Tapi kan juga maksud gue itu tidak menyelesaikan masalah macet gitu gue beli EV. I just add the complication di trafficnya sendiri juga gitu. Jadi gue mending naik kereta sih gue milih. Ya gue sih berharap ya itu transportasi publiknya makin lama makin bagus, makin banyak. So people, maksud gue biar orang itu, gue ngerti lah beberapa orang itu tidak mau naik itu karena memang pada saat peak hours it's just crazy kan. Lu kan pengen datang ke kantor tuh rapi, tidak keringetan, nggak kayak apalagi di Jakarta kan udah udaranya panas. Terus dari BEI aja ada berapa customer, ada CML, ada Repsol, ada macam-macam. Menyeberang ke GKBI aja itu udah bau ketek. Makanya panas dan segala macam kan. Jadi Tacap lah. Kalau di toilet. transportasi umumnya tidak memadai, orang males naik itu gitu. Itu aja sih. Gue dulu masih sampai sekarang tuh kadang kalau misalnya kalau ke kantor harus meeting pagi, gue bawa kaos dulu, gue pakai kaos dulu, baju kemeja itu gue taruh tas, kantor nyampe gue ganti segala macem, biar ya freshen up dikit lah ya. Tapi karena yang panas kan, kita mau nggak mau Indonesia yang panas gitu. Lu nunggu TJ panasan, nunggu kereta kepanasan. Ya udah. Terus habis itu kalau sore baru tuh gue jalan dari kantor ke Cawang. Lumayan lah, olahraga 4 kiloan. Serius Jok? Lumayan lah. Tapi sekarang ya. Tapi trotoarnya enak ya. Enak kalau dari kantor ke itu ke Cawang. Gede kan? Gue ngambil yang belawan arah. Itu lewatin Paramadina dan segala macam itu gede trotoarnya. Gue jalan aja dan aman. Harusnya bawa sepatu lari, Jok. Pakai sepatu lari actually. Lari. Gak bisa, gue bawa tas. Kadang gue bawa laptop. Gue bawa lari. Modar laptop gue yang segede ini kan. Yang adaptornya segede ini nggak mungkin gue. Itu udah berapa kilo sendiri. Jalan oke lah. 4 kilo. Adaptor harus punya 2 tuh. Setengah jam. Jadi lo gak bawa adaptor kemana-mana. 45 menit lah jalan kaki. Oke lah. Enjoying gitu. Misalnya jadi nah itu kan nyambung tuh sama tadi kita cerita sebelum ini kan. Gue intermittent fasting kan. Nah kadang pas lagi jalan itu nemu warteg ya gue makan. Sebelum waktunya gue harus berhenti makan itu gue makan. Nemu habis itu jalan lagi. Nah jadi gue nyampe rumah udah nggak perlu makan dan segala macam, gue udah freshen up. Kalau ke Surya kabarin gue ya. Kalau itu susah ya. Kenapa emang? Susah ditolak. Tapi ya itu buat gue ya andil gue untuk ngurangin polusi ya cuman itu, gimana? Nggak ada lagi. Ini lu udah berapa tahun tuh? Gue 6 tahun di Jakarta kan. Setelah balik 6 tahun ya. Tiap hari gue naik KRL. Man. Deketin dikit. Tiap hari gue naik KRL. Lu kebawa ini ya? Style Jerman. Enggak sih, emang dari dulu zaman gue even baru lulus kuliah, gue kerja di Jakarta tuh gue naik kereta. Nggak ada gue naik mobil, bawa motor. Naik kereta. Even zaman sebelum kereta, kan kereta baru bagus tuh 2010 ke atas kan. Itu kan masih busuk banget kereta zaman 2005, 2006 itu. Dan gue tinggal di Depok dari SMP, so I know busuknya KRL tuh gue udah tahu lah. Kecopetan dan segala macam. Jadi gue ngerasa bahwa sekarang itu posisinya KRL itu Nyaman. jauh lebih oke dan nyaman dibanding zaman busuk dulu. Jadi gue udah appreciate itu, tapi tentunya itu harus meningkat terus ya. Cuman I appreciate lah. Dan gue save a lot of time.
Gue bisa ngemail, gue bisa melakukan sesuatu di kereta. Dari rumah ke stasiun motoran. Dari rumah ke stasiun kadang sambil sama istri gue nganter anak, Oke. atau gue naik ojek. Lu kenapa sih harus di Depok terus? Nggak, waktu itu gini. Iya, pindah ke Pinski gitu, Jok. Kepinski lagi. Jadi Kan dia emang, gue sih nggak kenal dia dari SMP pas zaman gue pernah nginep di rumah lo kan dulu, Iya. zaman kuliah. Di rumah bokap lu ya. iya. Lu belum punya rumah kan waktu itu di sini. Iya. Rumah gue sebenarnya kan satu komplek sama bokap. Ya dulu belum ada. Nah, Dulu jadi gue beli pakai grid Corolla merah itu. gue beli di situ waktu pas gue lagi emang kerja di luar kan. Jadi bokap dulu bilang bahwa kamu beli deket-deket sini aja, biar gampang diliatin. Kan gue lagi posisi di luar. Kalau kamu beli kayak di Bintaro gitu, ya udah males bapak ngeliatinnya, jauh katanya gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa gitu, ya juga ya udahlah gitu. Salam buat bokap. Ya mudah-mudahan itulah. Let's see lah. Makin lama makin bagus kan transportnya. Asal orang-orang mau naik aja. Makin lama makin banyak, TJ makin banyak. Tapi masih rame. Yang lain Bogor, Jakarta. Masih rame, tapi Dia kayak bener-bener buta sama kehidupan orang kereta. Karena nggak connected kan ke tempat lu mungkin. Transjakarta mungkin ya. LRT. LRT, LRT ada LRT dia. enak dong. Dari jalan kaki dari rumah gua 5 menit. Enak Ke stasiun LRT? Yang Jati Bening. cuman kantor dia kan di ujung sana lagi itu. Nggak relevan. di mana? Di BSD kantornya. Bukannya ada itu kereta ke BSD ke Rawabuntu itu? Ada, dia berarti harus come on lah. dia harus 3 kali. Terlalu LRT, hostile buat gue yang nyambung-nyambung kayak gitu. Duku atas ke Jadinya malah 2 jam. Manggarai baru ke yang ke arah Bintaro itu. Nyambung-nyambung belum jajannya. Bre. Nah, Parah ya. Belum Terus kenapa beli rumah di Jatiwaringin? waktu itu kan kantor gua di Kuningan. Ya, Dari Kuningan sama Jatiwaringin jauh juga. Oh dekat. Kan itu jalan straight satu, lurus, aja. tep, sampai tuh. Cawang terus aja. Pasar festival sebenarnya. Oh iya. Dulu belum ada tol malah di Casablanca. Bukan Casablanca, itu Casablanca kan? Ente Haryono. Kampung Melayu Casablanca. Oh, gara-gara Dan itu. kalau ditanya rumah lo di mana, Andre? Ini Casablanca. Lo lurus sampai Ganteng itu rumah gua. Gagal beneran. Sampai apa? Sampai ganteng. Lurus aja sampai ganteng. Itu rumah gua. Enggak ganteng-ganteng ya? Iya. Jatiwaringin. Ya itulah biar enak aja gue sih. Ya. Menikmati aja ngelihat orang-orang juga di jalan. Ya Jok. Tapi menarik juga si Jogo nih. Kenapa ya? Maksudnya dia ada itulah ya. Berkontribusi mengurangi karbon, kemacetan. Ada niat gitu ya? Iya. Enggak. Gue bener-bener shallow banget ya. Gue gak ada visi misi itu sama sekali. Gitu. I don't care about others man. Fuck. Lo bergaulnya ada tuh di Jakarta komunitas Bike to Work. Iya. Back to Work tuh ada. B2W itu ya. Iya, itu banyak juga loh anggotanya. Banyak. Itu juga kayaknya salah satu misinya emang mengurangi. Iya. Ya biar Ya, nggak gua nggak macet ikut ya. sih. Biar nggak macet juga, mereka kan di jalan nikmati juga gitu. Tapi emang ya polusinya juga lumayan kan, memang kerasa kan. Kayaknya gue kayaknya gue dalam sebulan ini kayaknya udah 2 kali sakit ya. I think it's because I walk dan polusinya agak lumayan tinggi ya. Lu kenapa lihat ke Isman nyalahin? Enggak. Enggak lah. Gue MRT-an Jok. Kan gue ngeliatin kayak gini. Kalau info yang dikasih tahu sama teman-teman yang kerja di Betul. Pol, baik di sini maupun di luar negeri, Betul, ada cari funding itu lebih susah. Tapi ternyata mereka resilience gitu, tetap bisa survive dan bahkan malah bisa karena mengupayakan sendiri atau caranya. Survive tapi nggak growth. Siapa bilang nggak growth? Enggak kalau soal house the guys with money gitu ya, ngelola uangnya.
Gua rasa sih bisa jadi nih. Dia kan ngelola duit itu supaya duitnya berbunga atau beranak lah ya, gitu ya. Mungkin begitu dia taruh di, you know what happened with property kan di Cina, gitu. Mungkin dia taruh di sini Gagal. jebol gitu. Startup gagal. Sini jebol, batu bara 2022 loncat tuh. Oh, kita nggak tahu gitu, bukan mungkin karena batu bara seksi lagi, bisa jadi naruh tempat lain didn't work gitu kan, tapi itu kan temporary mungkin ya gitu. Jadi paradigma finance menjauh dari batu bara maybe this year or last year not really, agak ada flipnya gitu. Kalau tadi dibilang nggak tumbuh tuh yang di US itu apa kalau yang minor atau perusahaan Alpha apa ya? Terus ada yang terbesar tuh apa perusahaan batubara? Kalau di US batubara itu ada kan yang Peabody. majornya nggak terlalu banyak kan? Paling cuman ya yang major well known name gitu ya, kan. misalkan kayak apa kalau di oil tuh BHP. Exxon gitu. Nah, kalau di batu bara tuh BHP, Peabody, Rio Tinto gitu. Itu mereka sih sebenarnya udah pada pull out gitu. Jadi mereka menjual aset yang thermal coal-nya, masih keep yang met coal-nya karena met coal kan masih ingredients untuk steel, metal and steel gitu ya. Jadi mereka udah lepas aset-aset thermal coal-nya ke junior mine lah ibaratnya gitu. Itu kita lihat paradigma itu gitu. Itunya benar kejadian. Terus during that moment at the same time finance juga menjauh gitu. Jadi kalau orang-orang yang gue bilang tuh tadi ada somebody need call from India let's say gitu. Ini kan butuh kredit atau kolateral dari main untuk nerbitin LC kan sebagai media pembayaran ke supplier di Indo gitu. Nah itu juga udah mulai dry up gitu. Udah mulai kering gitu. Sebelumnya During that moment gitu waktu kampanye menjauh dari fosil gitu kan ke green. Sekarang kayak udah mulai ada. Kayaknya sekarang ya nggak tahu, mungkin karena apa ya namanya ya capital market di segmen lain Return ya of mungkin investment-nya ini tidak sesuai yang diharapkan. Ya kayak sekarang ya di Cina you know what happened kan? Properti terus tech winter kan? Iya. Ya, terus apa? Green energy. Lu pernah baca juga mungkin ya? Green energy juga masih bakar uang juga kayaknya. Si Isman mantep. Tutup rekamannya. Oh, udah. Tahu udah belum? Udahlah, udah lama. Oke lah, assalamualaikum. Dia kalau yang bagian-bagian begitu dia. Lu dengar gak sih? Dia tuh selalu membanggakan kalau suaranya yang paling oke kalau di Gue nggak pernah membanggakan lo yang bilang kayak gitu. Suaranya emang kayak apa ada bass ngebas bariton berwibawa gitu sih men. Kan 40 something. Man, thank you banget ya. Ya welcome. Knowledge-nya 40 benar-benar. something tuh kenapa? Apa hubungannya? Gua ngerti deh, pokoknya ya Suara dulu kan deh. Orang tuh akil balik tuh umur belasan. Wah, ini puber Kan balik yang puber kedua. keberapa, anjing? Oh bukan. 10 lo ya. Puber yang keberapa nih? Kalau ngomong-ngomong tapi itu ini dia menurut disuruh, dia tuh sensitif saya begitu-begituan, suruh sensor. Puber kedua lah, gue cerita dia golf ngapain. Sensor lagi nih. Susah, Tunggu, capek. ini episode yang paling ini ya, paling pulen banget ya, apa paling density-nya. Insight density-nya paling besar lah. Karena Isman surprisingly tuh Ya kan dia mungkin ini bersedia. muting buat lu kali. Karena tes 9 aja kali ya. Lu T berapa? Tes 9. Kita satu kelas. Lu bilang enggak. Satu kelas. Gue lupa. Banyak banget. Gue kan ketua kelas men. Anjing. Yang pasti bukan lu. Andre bukan yang Isna ya. bagian yang lu inget. Dia main mulu soalnya. Sombong lu ya. Ya tapi lulus. Ya kalau lulusnya alhamdulillah memang sih. Kebetulan banget. Thank you Bro Thank you, Isman. man. Sama-sama bos. Anytime. Lunas ya, gua komit.
Dari tanggal berapa kita mulai WA-an tuh, Re? Hah? Sebulan yang lalu kayaknya. Oke lah, nice. Keren banget. Keren banget. Thank you. Sama-sama. Ini ketemu Joko udah lama. Oke, thank you Jo. Kan kita nggak ada bahas-bahas hal yang lu Aman. takutin kan. Paling gue cuman refer ke kalau tiap ngomong tentang polisi Jokowi gue nggak polisi Joko kan. Karena namanya sama kan. Ya. Itu Ya, aja, ya. iyain aja. Lu tahu kan? Iya. PII nih. Apa tuh PI? udah. Dia udah mulai ketakutan. Harus kelihatan netral. Siap. Thank you. Oke, thank you. Laju. Makasih ya, Andre.